Kalian dan aku bakal melihat kisah cinta rumit yang takdirnya sudah tertulis di antara bintang-bintang. Sebelum bertemu dia sudah dijodohkan. Sepatunya dipenuhi mutiara indah dengan kerudung panjang membingkai rambutnya. Kilau perhiasan zamrud pun menghiasi leher anggun gadis muda tersebut. Kemewahan itu terlihat sangat sempurna pada sang pengantin bermata biru. Dia sangat menikmati melihat penampilannya yang kian sempurna. Inilah Lily, putri muda kesayangan dari Count Roland. Dia akan segera menjadi bagian keluarga kerajaan di kerajaan New Moon. Gadis itu sudah tidak sabar menunjukkan gaunnya kepada sang tunangan. Pelayan bilang tunangannya ada di rumah kaca. Tradisi melarang pengantin bertemu sebelum pernikahan, tapi Lily sama sekali tidak peduli tentang aturan kuno itu. Dia sudah mengenal Pangeran Richard Stewart sejak kecil. Mereka sangat dekat dan tak terpisahkan. Richard adalah cinta pertamanya yang membuatnya jatuh hati sedalam ini. Jantungnya berdebar kencang penuh harapan manis akan masa depan mereka berdua. Niatnya ingin mencari sang pangeran, tapi langkahnya mendadak terhenti begitu mendengar suara-suara yang sangat dia kenali. Dia bersembunyi di balik dedaunan dan melihat sang kekasih sedang bermesraan dengan gadis bernama Bella. Pria itu mencium mesra selingkuhannya yang berambut merah. Lebih parahnya lagi, Bella ternyata adalah saudara perempuan Lily sendiri. Richard menyebut Lily kekanak-kanakan dan membosankan. Dia malah memuji Bella sebagai kepuasan terbesarnya selagi mereka berdua terus menikmati kemesraan itu. Nah, perhatikan bagian ini. Momen mesra mereka langsung hancur saat mendengar suara pot pecah. Mereka menoleh cepat dan melihat tamu tak diundang. Pasangan selingkuh ini langsung panik karena terpergok oleh calon pengantinnya sendiri. Lily terpaku mencoba menahan emosi sambil meminta Richard menjelaskan semua kekacauan gila ini. Dia berteriak murka bertanya bagaimana mereka tega berkhianat. Namun Bella malah menyeringai santai lalu menyuruh Lily untuk tidak ikut campur urusan pribadi sang pangeran. Dengan percaya diri dia mendekati Lily dan menegaskan bahwa Richard tahu apa yang dilakukannya. Lily mundur menghindari saudarinya yang tak tahu malu itu dan menyuruhnya pergi. Dia mendorong Bella cukup keras hingga gadis itu jatuh terjungkir. Bella langsung berpura-pura ketakutan dan mencari perlindungan dari sang pangeran. Richard mencengkeram kasar lengan Lily, membentaknya agar tidak bersikap kurang ajar pada Bella. Dia menegaskan pernikahan mereka hanyalah sebuah kepalsuan dan Lily harus menerimanya. Lalu dia merayu Bella untuk tetap bersama mereka. Saat sang pangeran mencoba mencium Lily, gadis itu merasa sangat jijik. Lily menggigit ibu jarinya sekuat tenaga lalu menancapkan kuku-kukunya ke tangan pria brengsek itu. Merasakan sakit yang luar biasa, Richard langsung mundur sambil memaki Lily gila. Gerakan refleksnya yang sangat cepat justru telanjur melukai gadis malang yang sangat dia benci. Pukulan kerasnya telanjur mengenai wajah Lily hingga meninggalkan bekas memar yang mengerikan. Sambil menangis histeris, Lily mengancam akan membongkar hubungan gelap Richard dengan anak penyihir kepada ayahnya. Seketika Richard membeku karena sadar dia berada dalam masalah yang sangat besar. Sambil menenangkan diri, Lily perlahan bangkit dari lantai yang dingin. Dengan tenang dia menyatakan bahwa pernikahan antara keluarga Stewart dan Roland resmi dibatalkan. Kalian pasti berpikir drama ini sudah selesai kan? Sayangnya, sebuah tangan wanita tiba-tiba mencengkeramnya. Seketika Bella memeluknya erat seolah ingin menghancurkan tulangnya, sambil berbisik kejam bahwa dia akan membungkam Lily selamanya. Lily tidak sempat melawan saat cairan ramuan misterius dipaksa masuk ke dalam tenggorokannya. Mata Lily membelalak begitu menyadari ramuan racun itu buatan Bella. Dia langsung teringat hari ketika memergoki saudarinya di tengah hutan. Tak disangka nasibnya akan berakhir tragis seperti kelinci percobaan itu. Dia mencoba meronta, namun Bella terus menahannya sampai racun tertelan. Lily terbatuk hebat mencoba mengeluarkan racun yang membakar tenggorokannya dengan sangat menyakitkan. Bella menyeringai puas melihat saudarinya memuntahkan darah segar, lalu mengumumkan secara dramatis bahwa sang pengantin telah tewas. Richard setuju dan menyarankan agar jasad Lily diikat pada kuda lalu dibuang ke padang liar. Mereka yakin monster lapar akan melahapnya di bawah bulan merah. Tubuh lemah Lily menderita akibat rencana keji itu hingga malam tiba. Dan akhirnya dia tergeletak di atas tanah bersalju sendirian tanpa ada yang menolong. Dia pasrah mengira ajalnya tiba saat melihat cakar raksasa, tapi monster itu justru mengangkat tubuhnya yang seputih salju dengan sangat lembut. Mata merahnya menyala tajam tanpa ada yang tahu niat sebenarnya. Serigala raksasa itu menatap lekat sang gadis di bawah sinar bulan merah.
Dia bergegas membawa tubuhnya kembali ke kastil terpencil. Saat membuka mata, Lily merasa seperti sedang melihat sosok malaikat yang sangat tampan. Mengira Tuhan telah membawanya ke surga, dia memejamkan mata kembali. Namun sedetik kemudian dia sadar bahwa dirinya ternyata masih bernyawa. Dia tidak mengenali gadis yang berdiri di samping ranjangnya. Pelayan itu menunduk sopan dan memberitahu bahwa Lily sudah sadar. Lily langsung terbangun panik dan bertanya di mana dia berada. Sambil tersenyum lembut, Catherine memperkenalkan diri dan menenangkannya bahwa dia aman. Catherine menjelaskan mereka berada di kediaman Shadows and Manor. Seluruh wilayah gersang Yara West ini merupakan kekuasaan milik sang adipati. Pria misterius itu menatapnya penuh arti lalu menjentikan jarinya dengan sangat santai. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan rasa penasaran saat lilin menyala terang memperlihatkan Yang Mulia Isaac Stewart di hadapannya. Kalian harus dengar ini, ternyata dia adik kandung raja saat ini. Hal itu bikin dia jadi sosok super penting di kerajaan Crescent. Isaac bahkan dianggap sebagai pangeran mahkota dan pewaris tahta yang sah. Dia punya segudang prestasi militer hebat, kaya raya, dan tampan luar biasa. Tapi eksperimennya dengan sihir hitam malah bikin dia tersesat sampai mengasingkan diri dari dunia luar. Setelah itu dia lenyap begitu saja, meninggalkan seluruh kerajaan dalam kebingungan total. Lily langsung turun dari tempat tidur dan membungkuk untuk berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia mencoba memberi hormat, tapi kepalanya mendadak pusing bukan main. Detik berikutnya, dia malah langsung jatuh pingsan tepat ke dalam pelukan erat Isaac. Dia bahkan tidak perlu memperkenalkan diri karena pria itu sudah tahu namanya. Lily tersadar dan langsung panik. Begitu sadar dia sedang didekap erat di dada bidangnya. Dengan satu gerakan mulus, Isaac mendirikannya kembali lalu berkata dia tahu segalanya. Dia menyebut Lily sebagai gadis malang yang hampir saja berakhir jadi selir sang pangeran. Pria itu menambahkan kalau sihir hitam dan racun jahat telah merusak tubuhnya, itulah alasan kenapa dia sempat koma. Menatapnya dengan sangat tajam, Isaac menyuruhnya untuk berhenti berbasa-basi dan segera kembali beristirahat saja. Nah, perhatikan bagian ini, Lily membeku setelah tahu dia melewatkan pernikahannya dengan Richard. Beban tanggung jawab langsung menghantamnya seperti kereta cepat. Memikirkan apa yang mungkin menimpa kedua orang tuanya sekarang membuat tangannya gemetar tanpa bisa dia kendalikan. Dia juga teringat pada Bella, saudari tirinya yang sangat terobsesi untuk merebut posisinya sebagai pengantin wanita. Semua pikiran buruk itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Tatapan tajam Isaac seolah menembus jiwanya saat bertanya apakah dia berniat membalas dendam. Dia membeku saat Isaac mulai membongkar kebusukan tunangan sekaligus kekasih masa kecilnya dan saudara perempuannya yang ternyata licik setengah mati. Mereka berdua berkhianat dan meracuninya dengan zat berbahaya yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh korbannya dari dalam. Isaac bertanya dengan dingin apakah dia membenci mereka. Lily sangat membenci mereka dengan seluruh jiwanya, namun dia tahu dia terlalu lemah untuk membalasnya. Dia sadar bukan tandingan bagi mereka berdua. Rasa putus asa menyelimuti hatinya tetapi dengan tenang Isaac meredakan kepanikannya itu. Melihat air matanya, Isaac menyuruhnya berhenti menunduk. Dia mengusap wajah Lily yang basah lalu memintanya untuk menatap matanya secara langsung. Dia menatap matanya dalam-dalam dan berjanji bisa mengajarinya segala hal yang dia butuhkan. Kemampuan itu bisa membantunya membalas dendam dengan setimpal, tapi syaratnya jika setuju, dia harus tetap tinggal di Twilight Estate bersamanya. Meski masih menangis sesenggukan, tawaran itu memberi Lily secercah harapan baru. Isaac mencengkeram lembut belakang kepalanya, mendesaknya agar tetap tinggal di sana. Kalian juga pasti bingung kan? Gadis itu terkejut sekaligus bimbang karena memang tidak punya tempat lain untuk berlindung saat ini. Dia sering mendengar rumor kalau pria ini sangat sombong dan angkuh. Meskipun telah menyelamatkannya, dia tetaplah seorang keturunan Stewart yang sangat egois. Sambil membungkuk sopan, dia masih ragu apakah pria itu benar-benar bisa dia percayai. Lily mengingatkan bahwa dia sudah bertunangan sehingga keputusan ini bisa memicu masalah besar. Dia harus mendiskusikan semuanya dengan ayahnya terlebih dahulu sebelum memilih. Dia membayangkan betapa paniknya sang ibu karena putrinya mendadak menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Menatap matanya berani, Lily memintanya mengantarnya pulang. Pria angkuh itu pun tertegun seketika, benar-benar tidak menyangka tawarannya akan ditolak mentah-mentah. Walau merasa kesal, dia akhirnya mengangguk dingin menyetujui permintaan pulang gadis itu.
Baru melangkah 2 tapak, pergelangan tangannya langsung dicengkeram erat. Lily menatap heran pada pria yang baru saja setuju untuk melepaskannya pergi itu. Isaac menyindir apakah dia berniat berkeliaran di tengah gurun gersang hanya dengan gaun tidur. Saat itulah Lily baru tersadar dengan pakaian minim yang dikenakannya. Dengan wajah memerah, Lily langsung berbalik membelakangi Isaac dan buru-buru menutupi bagian dadanya. Sambil menghela napas lelah, sang tuan rumah menyuruh pelayan setianya untuk segera menyiapkan baju berkuda lengkap dengan seekor kuda tunggangan. Perasaan malu masih menyelimuti wajah Lily akibat penampilannya tadi, namun setidaknya kini dia sudah bersiap-siap untuk segera diantarkan kembali ke rumahnya. Lily mengelus kuda itu dengan gembira, berharap bisa segera sampai kembali di kediaman Roland. Setelah berhasil menjinakkan hewan gagah tersebut, mereka pun langsung memacu pergi. Isaac Stewart hanya berdiri diam menatap kepergian bayangan gadis itu sambil melamun panjang. Pelayannya bertanya apakah tuannya sungguh akan melepasnya begitu saja, mengingat dia adalah putri satu-satunya Saint Aju yang diberkati keberuntungan luar biasa. Terlebih, dialah sang pewaris tunggal resep ramuan sihir keluarganya. Isaac sendiri sempat merasakan daya tarik magis dari darah gadis itu sebelumnya. Hanya Lily yang mampu mengembalikan wujud asli serta kewarasan tuannya. Bagi pelayan itu, inilah jalan terbaik untuk menghancurkan kutukan terkutuk dan merebut kembali takhta istana. Sang penguasa kastel kini mulai memikirkan taktik cerdik untuk bisa memanfaatkan gadis itu. Dia memutuskan mengirim beberapa burung gagak hitam untuk terus mengawasinya dari jauh. Isaac mengulurkan lengannya dan seekor gagak langsung hinggap dengan patuh di sana. Pelayan itu bergumam kalau mereka harus membantu Lily saat dia kesulitan nanti. Sementara itu Lily akhirnya berlari masuk ke dalam kediaman keluarganya. Dia berteriak mengabarkan kepulangannya, namun seketika terdiam kaku. Tepat di ruang tengah berdiri sebuah peti mati kayu yang dikelilingi taburan bunga-bunga putih bersih. Langkahnya goyah saat mendekati peti itu, lalu melihat jasad ibunya terbaring kaku di dalam. Kejutan mengerikan ini membuat jiwanya terguncang hebat seketika. Wanita yang harusnya mendampinginya di altar kemarin kini telah tiada. Percaya deh, kalian dan saya pasti ikut nyesek melihat Lily yang langsung ambruk histeris menolak takdir sekejam ini. Kalian pasti bisa merasakan pedihnya saat dia menangis histeris, berharap semua ini hanya lelucon konyol. Tubuhnya tersungkur di atas jasad ibunya benar-benar hancur dan tak berdaya. Lily berbalik saat melihat pelayannya mematung terkejut, lalu langsung mendesaknya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kepala pelayan itu tiba-tiba berteriak histeris menyatakan sang pembunuh telah kembali, menatap tajam gadis malang yang dituduh secara kejam itu. Lily sangat terkejut hingga kehilangan kata-kata sebelum akhirnya diseret dan dikurung di penjara bawah tanah kediaman Duke Roland. Lily menggedor pintu sel dengan brutal begitu mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia langsung berteriak histeris ingin menemui ayahnya dan menegaskan bahwa dia tidak bersalah, lalu jatuh terduduk sambil terus memukul pintu menggunakan tangan kosong. Gadis itu tertunduk lesu, bergumam bahwa dia hanya ingin menemukan pembunuh ibunya. Matanya menyipit menghalau cahaya terang saat pintu terbuka lebar, namun Lily sama sekali tidak mendega musuh besarnya yang muncul. Bella sang pengkhianat berdiri di sana sambil menyesap tehnya, lalu membuangnya dengan dramatis seraya mengejek jeritan putus asa Lily. Bella menebak suara saudarinya itu sudah serak lalu dengan sinis menawarkan secangkir teh. Sambil tersenyum mengejek, dia menghabiskan teh itu, membuat Lily langsung menuduh saudarinya atas semua kejahatan yang terjadi. Bella hanya tersenyum santai merasa tidak diinginkan, lalu mengusap wajah Lily sambil bertanya siapa yang sedang dia tunggu. Dia memberitahu bahwa setelah Lily melarikan diri, ayahnya terkena serangan jantung. Kabar itu menghancurkan harapan Lily dan coba lihat senyum licik Bella saat berencana menyiapkan obat ayahnya. Lily menggenggam erat tangannya dengan tatapan mata yang hancur, lalu bersumpah bahwa karma kejam akan membalas semua kejahatannya pada orang tua mereka. Sebelum kalimat itu selesai, Bella langsung menampar wajahnya dengan keras. Wajah Bella berubah serius dan memperingatkan bahwa poster buronan Lily sudah tersebar serta menegaskan dia akan dieksekusi besok atas segala tuduhan palsu itu. Bella kemudian membeberkan seluruh rencana liciknya yang berjalan sangat mulus tanpa celah. Semuanya tampak telah diatur dengan sangat rapi, membuat sisa harapan Lily perlahan mulai sirna. Lily akhirnya menyadari niat busuk Bella dan Richard untuk melenyapkannya setelah Bella menyampaikan pesan pangeran yang sudah bosan bermain-main dengannya.
Dia membungkuk mendekati Lily dan membisikkan bahwa pangeran hanya mencintai tahta serta kekuasaan. Lily bangkit dan menyadari bahwa dialah penghalang rencana mereka, lalu menatap penyihir itu sambil bertanya apa salah orang tuanya hingga tega dikhianati. Dengan sisa kekuatannya, Lily mencengkeram leher Bella dan berteriak menuntut sebuah jawaban pasti. Lily mengingatkan bagaimana ayahnya menolong Bella saat telantar, bahkan selalu menyayanginya seperti saudara kandung tanpa peduli asal-usulnya. Bahkan mendiang ibunya menganggap Bella anak sendiri dan mewariskan seluruh ilmu pengobatan rahasia kepadanya. Lily kembali berteriak menuntut alasan di balik tindakan keji ini, namun Bella justru membeku dingin dan mengaku telah memberi Lily kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia heran karena Lily melepaskan sang pangeran hanya demi sebuah moralitas konyol. Detik berikutnya, Bella mulai merapalkan sihir kuno hingga seisi ruangan meledak dalam cahaya, dengan mata menyala hijau mengerikan yang siap menghancurkan segalanya. Kalian bisa lihat kekuatan itu langsung menghempaskan Lily ke lantai dan mengunci tangannya. Bella menatap rendah Lily Roland dan mengaku sangat membencinya, merasa cemburu karena Lily lahir dari cinta, sedangkan ibunya hanyalah penyihir jalanan. Mereka berdua mencintai Richard, namun sang ayah hanya menjodohkannya dengan Lily saja. Bella hanya bisa diam memendam rasa dengki, namun Lily balas bertanya mengapa dia menyalahkan mereka atas takdirnya sendiri. Bella berbalik pergi dan menegaskan bahwa setelah Lily tiada, semua aset berharga akan menjadi miliknya. Dia menghilang di balik pintu seraya berkata akan merebut tubuh Lily, meninggalkan gadis malang yang kini terlilit tanaman berduri. Sambil menunduk lemas, Lily membayangkan sang putra mahkota dan berbisik gemetar menyesali keputusannya yang terlambat meninggalkan tempat itu. Gadis itu kembali menangis terisak mendambakan pembalasan dendam, hingga seekor gagak hitam muncul membawa pesan bahwa keinginannya telah terdengar. Burung itu mengawasinya dalam diam agar tidak terlihat, lalu tiba-tiba tanaman rambat di belakang Lily memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gagak tersebut melepaskan gelombang sihir dahsyat berikutnya untuk menghancurkan tanaman duri itu. Serangan sihir itu begitu kuat hingga memecahkan jendela menara, dan seketika tangan Lily terbebas dari ikatan. Dia terkejut menyadari tubuhnya tidak lagi terikat, lalu menatap heran ke arah gagak yang terbang mendekatinya. Burung itu hinggap di depannya sambil menunjukkan cincin besar di kaki, membuat Lily mengamati hewan misterius tersebut. Sang gagak langsung memprotes keras dan memintanya memanggil Karen, menolak diperlakukan seperti burung peliharaan biasa. Karen Farrell dengan bangga menyatakan dirinya adalah mata-mata kepercayaan pangeran mahkota yang datang di bawah perintah tuannya demi membawa Lily kembali ke kediamannya. Butuh waktu bagi Lily mencerna semuanya dan mari kita nantikan kelanjutan kisah epik ini. Yuk, tonton kisah pelarian gila ini saat Bella mengirim pasukan, si gagak menyebut Lily bodoh karena meragukan fungsi sayap burung. Ia mengepakkan sayap ke langit, lalu hinggap di ambang jendela dan sesumbar bahwa tidak akan ada yang bisa menangkap mereka. Si burung menyuruhnya cepat naik ke punggungnya. Perkataan konyol burung kecil itu justru membuat Lily benar-benar terpaku kebingungan. Dengan canggung, ia memanjat jendela dan bersiap, namun begitu melihat ketinggian di bawahnya, keberaniannya langsung lenyap seketika. Ia bingung harus berbuat apa karena dirinya sangat takut ketinggian. Si burung menyuruhnya melompat dan percaya saja, tapi Lily yang ragu justru gemetar semakin hebat karena ketakutan. Ketakutannya semakin memuncak saat para kesatria menyadari hilangnya penutup jendela penjara, lalu melihat Lily dan berteriak menangkapnya. Hal ini membuatnya sadar bahwa kematian telah menantinya, apapun pilihannya nanti. Ia akhirnya melompat karena menganggap mati begini lebih baik daripada dieksekusi publik, lalu memejamkan mata erat menunggu ajalnya tiba. Ia sangat terkejut saat menyadari dirinya justru sedang menunggangi burung raksasa, terpana melihat perubahan wujud raksasa Karen Farrell. Gagak itu menyuruhnya berpegangan erat pada bulunya dan bersiap menahan guncangan. Nah, perhatikan bagian menegangkan ini. Para penjaga langsung melihat gagak raksasa itu dan mulai menjerit histeris ketakutan. Hal itu semakin memperkuat tuduhan bahwa ia adalah penyihir jahat, membuat Lily sadar hidup lamanya telah berakhir. Ia berpegangan erat pada bulu sayap burung itu yang melesat lincah menembus hutan lebat. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di kastil putra mahkota yang dengan perhatian menyiapkan pakaian bersih serta kenyamanan untuknya. Namun Lily masih merasa sangat asing dan kesulitan menerima kenyataan berada jauh dari rumahnya.
Ia berjalan ke lantai atas dan melihat kalung pernikahannya, perhiasan yang dulu milik mendiang ibunya yang sangat ia cintai melebihi apapun. Kalung zamrud ini telah diwariskan secara turun-temurun kepada para wanita di keluarganya selama beberapa generasi. Pernikahan ini seharusnya membawa kebahagiaan bagi Lily, namun ia hanya bisa mengenang momen-momen hancur itu dengan pahit. Gadis itu kembali menangis terseduh akibat rasa marah atas kematian ibunya, memicu tekad kuat dalam diri Lily untuk membalaskan dendamnya. Ia ingin mereka membayar semua perbuatan keji itu dengan darah. Ia segera menghapus air matanya saat pintu kamar terbuka, menampilkan sosok Isaac yang menanyakan keputusan yang telah diambilnya. Gadis itu menatap penolong barunya dengan penuh tanda tanya sebelum Isaac tiba-tiba mengumumkan bahwa kini ia adalah nyonya kediaman senja. Terkejut dan merasa ada salah paham, Lily langsung membungkuk memberi hormat seraya berterima kasih atas bantuan serta tempat berteduh. Ia cemas tindakannya bisa membahayakan pria itu mengingat status dirinya yang kini menjadi buronan. Kalian pasti penasaran apa maunya kan? Lily langsung menanyakan apa imbalannya, membuat Isaac memuji kepekaan gadis itu dalam membaca situasi. Ia melangkah mendekat dan tanpa ragu mengatakan bahwa yang ia butuhkan adalah darah milik Lily. Sambil perlahan membantu memasangkan kalung itu, Isaac menjelaskan bahwa dirinya terkena kutukan mengerikan beberapa tahun lalu dan Lily adalah kunci penawarnya. Isaac memintanya memberikan setetes darah setiap malam bulan purnama sebagai obat untuk meredam kutukan dalam tubuhnya. Ia mengira Lily akan ketakutan, namun gadis itu justru berbalik mendekatinya. Dengan berani Lily membuka kelopak mata Isaac untuk memeriksa warnanya, lalu mulai membuka kancing kemeja pria itu sambil merasa sangat tersinggung. Tindakan mendadak ini membuat Isaac terkejut setengah mati, terutama saat Lily membuka dadanya dan melihat sebuah tanda kegelapan. Ia langsung mengenali tanda belenggu mahkota bulan itu, membuatnya paham alasan utama mengapa Isaac ingin meninggalkan keluarga kerajaan. Lily tahu setiap bulan purnama pria itu berubah menjadi monster dan menderita rasa sakit luar biasa saat bulan mati. Takdirnya adalah kehilangan akal sehat secara perlahan hingga akhirnya membantai semua orang yang sangat ia sayangi. Lily menduga gagak itu juga dikutuk, lalu Isaac menjelaskan bahwa sang gagak bersamanya sejak dibeli dari pasar. Semua berubah saat penyihir jahat itu menyerang tiba-tiba dan menghancurkan kehidupan mereka di titik paling rapuh. Karen membagi kutukan tersebut agar Isaac tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Jika tidak begitu, Isaac pasti sudah berubah menjadi monster sejak lama, memaksa mereka hidup bersembunyi dan menjauh dari dunia luar. Wajah penyihir kuat itu masih terbayang sangat jelas, dan ia bersumpah akan membalas penderitaan ini hingga 1000 kali lipat nanti. Sambil mengelus kepala Lily, ia berujar bahwa mereka memiliki nasib yang serupa. Di luar dugaan, gadis itu langsung menerima tawaran tersebut sambil tersenyum menganggapnya kesepakatan yang sangat adil. Lily tersenyum menawarkan ramuan herbal untuk meredakan sakitnya sebelum ketukan pelayan yang membawa surat dari sang raja menyela obrolan hangat mereka. Tiba-tiba ia membayangkan tuannya meminum darah. Nah, kita sudahi dulu di sini. Gadis itu memerah malu, lalu tertawa dan berjanji akan menjaga rahasia kecil mereka rapat-rapat. Yuk, kita cari tahu alasan Lily yang cuma ingin memeriksa kondisi gejala aneh cowok itu. Pelayan itu menenangkannya dan menjelaskan bahwa segel mahkota bulan adalah kutukan langka. Dia sangat kagum Lily punya cara untuk menghancurkannya. Lily merendah dan mengaku kurang pengalaman, tapi dia sangat ahli soal obat-obatan. Dia merasa mungkin bisa meracik penawar dari darahnya sendiri. Sambil tersenyum licik, Lily bertanya apakah dia bisa membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Hari itu juga, Isaac menyiapkan kamar tamu untuknya. Lily langsung kegirangan dan merasa sangat senang. Isaac menyambutnya dengan sangat ramah dan mengajaknya berkeliling istana. Lily bahkan diizinkan menanam tanaman herbal di sana, lalu diajak ke ruangan khusus untuk laboratorium. Lily takjub melihat betapa luasnya ruangan itu. Sambil tersenyum lebar, dia berterima kasih dan berjanji akan meracik obat untuknya. Isaac senang melihat wajah gembira gadis itu. Dia bilang tur mereka sudah selesai dan menyuruhnya memanggil pelayan jika butuh sesuatu. Lily menatap punggungnya yang menjauh, merasa ada sesuatu yang sangat ingin dia katakan. Akhirnya dia memutuskan untuk bicara pada Pangeran Isaac. Dia segera menghampirinya dan bertanya apa rencana pria itu sebenarnya. Lily mengaku melihat perubahan sikap Isaac setelah membaca surat itu. Dia berharap bisa membantu sang pangeran sebagai sekutunya. Pria itu menatap tajam ke arah gadis yang bersemangat ini. Dia berpaling dan memperingatkan agar Lily tidak mencampuri urusannya.
Kata-katanya terasa menyakitkan karena dia tulus ingin membantu, tapi perhatikan baik-baik. Saat mulai meracik ramuan, dia sadar pria itu enggan berteman dengannya. Gadis itu menatap bayangannya di cermin dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan lagi seorang putri. Sambil menggenggam pisau, dia bergumam bahwa mereka memanfaatkannya hanya demi darahnya. Lily memutuskan untuk membiarkan pria itu dan memberikan apa yang diinginkannya. Setelah itu, dia berencana memanfaatkan Isaac demi tujuannya. Tiba-tiba Karen membuyarkan lamunannya, bertanya bau harum apa yang sangat menggoda ini. Lily langsung memarahinya saat melihat Karen mulai menenggak ramuan itu dengan rakus. Lily memperingatkan bahwa itu baru ramuan uji coba, tapi seluruh ruangan mendadak menyala sangat terang. Seketika itu juga, seorang pria eksotis tanpa baju sudah berdiri tepat di hadapannya. Meski ramuan itu terbukti berhasil, Lily tetap merasa sangat canggung. Teriakannya langsung memanggil Catherine yang datang membawa pakaian. Karen pun merasa bersalah karena telah menakuti Nona Lily seperti itu. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia berwujud manusia. Lily menduga campuran darahnya dalam ramuan itulah yang menjadi pemicunya. Dia memperingatkan bahwa Karen hanya punya waktu setengah hari sebelum kembali menjadi gagak. Karen pun bertanya apakah ada bahan lain agar bisa bertahan lebih lama. Lily setuju hal itu sangat mungkin, tapi mereka harus melakukan uji coba dulu. Kita tahu barang langka seperti itu pasti sulit didapat. Tapi Karen malah menggenggam tangannya erat dan mengajak pergi ke pasar bersama. Pria itu memohon dengan tatapan matanya hingga memaksa Lily untuk setuju. Tanpa sempat menolak, Karen langsung menarik tangannya pergi. Lily mencoba mengingatkan bahwa dirinya adalah buronan yang bisa ditangkap kapan saja. Namun dia hanya tersenyum dan memintanya untuk percaya. Sambil mengedipkan mata dengan Jael, dia berjanji semua akan baik-baik saja. Akhirnya dia memakaikan pakaian khas dari sukunya Faala. Dia tertawa seraya menggoda bahwa Lily sekarang sedang memakai baju miliknya. Dia tidak bisa menahan diri membayangkan bagaimana jadinya jika mata-mata itu memakai baju wanita. Setelah itu mereka bergegas menuju toko sihir. Seorang gadis menyambut mereka di pintu dan tampaknya mengenal Karen. Pria itu langsung menyuruhnya diam dan mengingatkan aturan lamanya masih berlaku. Gadis penjaga toko itu menatap teman wanita Karen dengan penuh arti lalu menyimpulkan sendiri. Sambil melambaikan tangan, dia berjanji akan merahasiakannya. Karen menjelaskan mereka saling kenal karena Isaac adalah pelanggan setia di toko ini. Pemilik toko ini memang memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan barang langka. Kehebatan itu langsung terbukti nyata saat sebuah kotak dikeluarkan. Di dalamnya ada sisik duyung asli, bahan yang sangat ampuh untuk pembuatan ramuan. Karen merogoh sakunya, bertekad untuk membeli barang berharga itu. Dia mengeluarkan sekantong penuh koin emas, menunjukkan bahwa mereka punya banyak uang. Tepat saat itu, Bella masuk mencari bahan yang sama. Lily langsung didera rasa takut yang luar biasa ketika melihat saudaranya. Tubuhnya membeku, berusaha menyembunyikan wajahnya dari gadis itu. Lily menarik selendangnya lebih erat, seolah-olah dia ingin menghilang dari sana. Bella menatapnya dengan tajam bagaikan seekor predator yang sedang mengincar mangsanya. Dia penasaran bagaimana pelayan biasa dari suku Faala bisa membeli barang semahal ini. Bella pun merebut wadah sisik duyung dari tangannya. Sambil menyeringai, dia menuduh gadis itu ingin meracik ramuan cinta. Dengan angkuh, Bella mengangkat wadah itu dan berniat membelinya. Pemilik toko menjelaskan bahwa sisik itu sudah dibeli orang lain. Bella mengejek bahwa suku Faala hanyalah orang miskin yang tidak punya tanah air. Dia menyodorkan koin emas dan sesumbar akan membayar 2 kali lipat dari harga mereka. Karen berbisik pada Lily bahwa dia sangat ingin menghajar wajah sombong itu. Lily gemetar ketakutan dan berbisik bahwa wanita itu sedang membuat eliksir khusus. Tampaknya Karen sama sekali tidak mengerti ramuan apa itu dan mengapa Lily bisa sampai seketakutan ini. Bahan itu dipakai untuk membuat obat yang merusak pikiran dan mengubah korbannya menjadi boneka penurut. Percayalah, kelanjutan kisah ini bakal semakin menegangkan. Yuk, kita simak momen epik saat Lily tahu ramuan ini buat ayahnya lalu nekat merebut vial itu dari kakaknya. Diam-diam, gadis itu langsung menaburkan isinya tepat ke punggung sang kakak. Bella langsung berbalik dengan amarah membara dan menuntut penjelasan. Gadis itu cuma menyeringai manis, menyebut bubuk hangat hujan itu hadiah karena sudah mencuri barang miliknya. Dia menambahkan bahwa bubuk itu bisa memicu ruam parah jika menyentuh kulit. Kulit Bella langsung terasa gatal luar biasa membuat dia mulai memaki-maki adiknya. Sebelum menyadarinya, sebilah pisau Karen sudah menempel di lehernya, menegaskan bahwa dia tidak peduli siapa sebenarnya wanita itu.
Karen menjelaskan bahwa dia telah melanggar aturan klan Faala. Bella pun gemetar ketakutan saat tahu pria itu bisa menghabisinya detik itu juga. Pemilik toko ikut mendesak, menyuruhnya segera meminta maaf kepada tamu terhormat mereka sekarang juga. Sambil menyeringai, Karen berkata dia tidak berniat mencari ribut, lalu menyuruh Bella berlutut dan memohon maaf pada adiknya. Di dalam lubuk hatinya, Bella sangat mengamuk karena pria itu berani mempermalukannya. Dia tahu dia bisa merapalkan sihir hitam untuk meratakan seluruh tempat ini. Namun dia teringat kalau Isis, sang pemilik toko, tahu betul asal-usul keluarganya. Bella kesal melihat betapa Isis sangat menghormati suku itu. Dia sadar tidak boleh membawa masalah bagi nama baik keluarganya. Ayo perhatikan adegan ini baik-baik. Saat Bella akhirnya berlutut terhina demi menyampaikan kata maaf yang sangat menyiksa dirinya. Karen membalas semua makian kasarnya dan Bella terpaksa menerima semuanya tanpa melawan. Lily dengan tenang menjawab tidak akan memasukkan kata-kata itu ke hati, lalu mengulurkan tangannya pada penyihir yang terhina itu. Lily menuntut sisik duyungnya dikembalikan. Dengan enggan Bella menyerahkan vial tersebut tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. Dia juga meminta agar semua bahan yang tadi disebut Bella dikirim langsung ke kastilnya. Lily memerintahkan Isis untuk tidak menjual sehelai daun pun pada Bella mulai sekarang. Isis langsung setuju dengan sopan dan segera pergi ke gudang. Lily menatap kakaknya dengan pandangan penuh kemenangan, berjanji dalam hati bahwa ini baru permulaan saja. Lily mengumumkan urusan mereka selesai, lalu Karen mengusir Bella begitu saja hingga penyihir itu jatuh tersungkur di lantai dengan hina. Bella memaksa dirinya bertahan, bersumpah akan membalas semua penghinaan yang dia terima hari ini. Menatap punggung mereka yang menjauh, Bella berharap bisa menghancurkan mereka. Dia mengamati gerak-gerik gadis itu yang terasa begitu familiar. Dia mengenali sosok Lily yang selalu dipuji karena keanggunannya. Sementara itu, Richard sedang asik bersenang-senang dengan wanita-wanita lain. Kesenangan Richard berakhir saat Bella tiba-tiba datang dan menyentak perban di wajahnya dengan mata menyala murka. Richard langsung membentak keras, menegaskan bahwa dia sudah melarang Bella datang menemuinya tanpa izin terlebih dahulu. Bella menangis histeris sambil meminta maaf, namun Richard terus memaki. Bella menjelaskan kalau wajahnya hancur akibat ulah dari adiknya sendiri. Nah, coba kalian bayangkan reaksi Richard saat ingat Lily kabur pakai sihir hitam setelah Bella menceritakan gadis mencurigakan di pasar tadi. Bella menambahkan bahwa adiknya kini bersekutu dengan seorang pria barbar dari suku tersebut. Richard langsung teringat betapa Lily dulu selalu jual mahal dan bahkan menolak untuk menciumnya. Sambil terus menangis, Bella mengadu tentang penderitaannya dan menghasut Richard dengan berkata bahwa mereka bahkan tidak segan-segan untuk menghina dirinya. Bella berbohong dengan menyebut orang-orang menganggap Richard tidak konsisten dan sangat egois. Dia memanas-manasi dengan bilang Richard kalah jauh dari Isaac. Sementara itu Karen malah terbahak-bahak melihat wajah bengkak Bella yang sangat menyedihkan itu. Pria itu sangat puas, menganggap pembalasan dendam ini sangat manis. Di sisi lain, Lily senang karena pemilik toko sangat membantu mereka. Raven menyahut bahwa Isis adalah wanita paling hebat di klannya, dan dia tidak akan membiarkan rakyatnya dihina begitu saja. Dia menambahkan bahwa Isis hanya ingin membalas kebaikan mereka semua. Lily terus mendengarkan ceritanya sampai dia mendadak melihat sosok Isaac berdiri di sana. Pria itu sedang berdiri tegak di tengah aula utama kastil sendirian saja. Dia memeriksa waktu dan bertanya apakah mereka menikmati jalan-jalan tadi. Tampaknya dia kurang senang mereka pulang selarut ini. Setelah percakapan singkat itu, Lily kembali ke kamarnya, menghela napas panjang sembari menyisir rambutnya perlahan. Dengan raut sedih, dia mengaku pada pelayannya bahwa dia telah membuat Isaac marah besar. Lily menjelaskan alasan mereka pergi ke kota, tapi dia tetap bersikap sangat dingin. Lily bahkan memohon dimaafkan, namun usahanya sia-sia saja. Pria itu menegaskan bahwa dia dilarang keras meninggalkan kastil tanpa izin darinya mulai sekarang. Lily merasa sangat kesal karena pria itu terus mencoba untuk mengekang kebebasannya. Catherine tersenyum lembut dan menjelaskan bahwa Isaac hanya khawatir. Tampaknya Lily belum terbiasa mendengar perhatian manis seperti itu. Sang pelayan menceritakan bahwa Isaac pulang membawa buket bunga, lalu mencari Lily ke seluruh sudut kastil sebelum bertanya padanya. Dia langsung terlihat sangat lega setelah mengetahui kalau Karen menemani kepergiannya tadi. Dan itulah sisi manisnya yang membuat kita penasaran. Dia berdiri menanti kepulangan Lily sambil terus menatap arlojinya setiap 5 detik.
Sobat, mari kita lihat bagaimana Isaac mengkhawatirkan Lily yang masih berduka atas kepergian ibunya. Catherine menunjukkan buket bunga itu dan berkata bahwa Isaac hanya kesulitan mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata. Penjelasan ini benar-benar mengubah cara pandang Lily terhadap situasi tersebut. Lily menatap bunga bakung yang dipetik khusus untuknya sambil melamun. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk pergi mencari Isaac dan mengucapkan terima kasih langsung. Pria itu hanya meluapkan amarahnya lewat latihan keras. Lily pun langsung menyindir betapa larutnya dia masih berlatih sendirian di sana. Dia melangkah pelan di belakangnya, lalu bertanya apa yang sedang mengganggu pikirannya. Namun, Isaac dengan dingin menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan pribadinya. Dia meliriknya sekilas lalu menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke kamar. Lily langsung bertanya belak-belakan apakah dia takut kehilangan segalanya. Isaac seketika membeku, tidak mengerti mengapa gadis itu bisa menarik kesimpulan seberani itu. Dengan percaya diri, Lily berkata bahwa reaksinya barusan adalah bukti nyata. Dia mendekat lalu membisikkan bahwa dia tahu rumor tentang keluarga Stewart. Sangat jelas terlihat bahwa keponakannya yang bernama Richard begitu haus kekuasaan. Richard ingin memanfaatkan keluarga Roland demi memperkuat posisinya. Lily sangat yakin siapapun yang mengirim kutukan itu berniat mempermalukannya dan merebut semua otoritasnya. Lily menyarankan agar dia mulai mencurigai siapa di lingkaran terdekatnya yang paling diuntungkan. Sebelum dia selesai bicara, Isaac melangkah mendekatinya. Lily menjadi panik dan merasa tidak seharusnya dia ikut campur urusan keluarga pria itu. Isaac menjawab bahwa meski Lily sangat cerdas, dia tetap harus memikirkan segalanya dengan matang. Mereka terus berjalan sambil membahas rencana makan malam keluarga yang akan diadakan saudaranya di istana. Ketidakhadirannya akan membuat publik mengira dia tidak peduli politik. Isaac sangat yakin situasi buruk itu bisa membuatnya ditendang dari tahta putra mahkota. Lily sangat terkejut saat mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi tepat pada malam bulan darah. Dia menyinggung banyaknya rumor buruk yang beredar karena gaya hidup Isaac yang sangat tertutup. Pria itu hanya menyeringai dan menyebut pesta ini sengaja dibuat untuk menjebaknya. Kalian harus tahu, Lily sadar bulan darah itu bakal memicu perubahan wujud monsternya. Isaac menegaskan dia harus datang dan meminta Lily membuatkan ramuan penawar. Gadis itu tersenyum hangat, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Isaac membalas senyuman itu dan berkata bahwa dia sangat mengandalkan bantuannya. Tiba-tiba saja dia menyadari butuh pasangan dansa lalu mengajaknya pergi bersama. Gadis itu tentu saja langsung merasa gugup, namun dia tidak bisa menolak. Senyumnya meredup saat ingat Richard juga ada di sana. Tiba-tiba Isaac berkata mereka akan memberinya nama baru dan penampilan berbeda. Dia memanggilnya Putri Lilith dari kerajaan kuno Leonia dan memintanya berpura-pura menjadi calon pengantinnya. Wajah Lily langsung memerah merona akibat gombalan maut itu. 3 hari kemudian, terlihat Isis sedang berjalan santai menyusuri pasar. Dia tetap tenang sampai mendengar jeritan histeris tentang kebakaran besar. Seluruh desa, termasuk toko miliknya, kini telah hangus dilalap api. Sementara itu, Richard tampak jenuh menunggu kabar terbaru dari pelayan setianya. Tentara bayaran itu membungkuk hormat melaporkan misinya selesai sesuai perintah. Richard langsung bertanya di mana keberadaan orang yang seharusnya mereka cari. Pria itu menyodorkan sebuah kotak kecil dan berkata target bersembunyi di toko milik suku Fala tersebut. Richard membuka kotak itu perlahan untuk memastikan targetnya benar-benar lenyap. Di dalamnya hanya ada seikat rambut hangus dan sebuah kalung zamrud. Kalian pasti tidak menyangka, rupanya Lily sudah memprediksi sabotase ini dan menyiapkan mayat palsu sebelumnya. Isis berterima kasih karena Lily berhasil mengamankan barang berharga sehingga musuh tidak akan mengejarnya lagi. Lily tersenyum hangat lalu berterima kasih atas kerjasamanya. Mereka kemudian mulai membahas fakta bahwa Pangeran Richard yang memulai kebakaran keji itu. Dia hampir tidak percaya pangeran itu tega berbuat serendah itu. Lily menjelaskan bahwa si rambut merah adalah kaki tangannya. Dia meminta maaf atas kekacauan yang melukai banyak orang tak bersalah. Isis menyuruhnya berhenti meminta maaf dan tidak menyesal telah membantunya. Dia menatap Lily lalu menasihatinya agar tidak berpura-pura mati di hadapan binatang buas. Isis terbakar semangat, menegaskan bahwa pilihannya hanyalah lari atau maju melawan. Lily menatap lekat pemilik toko itu dan berjanji akan mengingat nasihatnya. Dia berdiri lalu meminta agar tidak dipanggil Nona Roland lagi. Gadis itu menegaskan agar semua orang menganggap Putri Duke Roland telah tewas dalam tragedi kebakaran pasar tua.
Seusai percakapan itu, dia memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak. Tampaknya semua kejadian belakangan ini terasa sangat membebani pundaknya. Dia tersadar dari lamunannya saat mendengar suara yang sangat familiar di dekatnya. Isaac mendadak muncul dan langsung menanyakan apa yang sedang mengganggunya. Meskipun rencana rahasia mereka berjalan sangat mulus, Lily masih merasa bersalah di dalam lubuk hatinya. Isaac menatap matanya dalam-dalam dan bertanya apakah dia benar-benar menyalahkan dirinya atas kematian orang-orang itu. Lily memilih untuk tetap bungkam, namun rasa bersalah itu terpancar jelas di wajahnya. Isaac mengingatkan bahwa toko itu terbakar murni karena kekejaman kerabat mereka yang sangat jahat. Isaac menyeringai senang melihat haus akan balas dendam yang makin membara di matanya. Bagaimana menurut kalian? Kalian harus tahu, Isaac bilang Karen gak bakal bisa nyentuh Bella dalam situasi itu. Jadi dia langsung nyodorin pisau biar gadis itu yang beresin sendiri. Tanpa ragu, gadis itu menarik belati tajam tersebut dan terus menatapnya. Dia langsung melihat pantulan mata biru terangnya. Lily mulai bersiap buat perjamuan dan bertanya apa saja yang harus dia pelajari. Isaac bilang dulunya dia sangat dihormati di Leonia kuno. Katanya semua jenderal dan pejabat di negara itu adalah perempuan. Pria itu merebut pisaunya dengan cepat, mengunci gerakannya, lalu menang lagi. Gadis itu menatap Isaac yang menggodanya dengan wajah memerah. Dia juga menambahkan, selain anggar, Lily harus belajar cara menunggangi kuda. Dia wajib menguasai tata krama dan seni. Para bangsawan Leonia yang memuja ratu sangat menghargai semua kemampuan tersebut. Isaac juga memastikan penjahitnya membuatkan gaun baru. Wanita tua itu dengan sangat hati-hati mulai mengukur tubuh Lily. Pria itu benar-benar fokus mendidik gadis muda ini. Dia cuma punya waktu 1 bulan buat menguasai bahasa dan sejarah mereka. Di Leonia ada klan yang sangat diberkati dewa. Para wanita kerajaan terlahir dengan sihir putih yang luar biasa di darah mereka. Mereka bisa mengendalikan elemen dan membersihkan kutukan. Mereka hidup damai sekian lama sebelum perubahan besar perlahan datang tanpa disadari. Nah, perhatikan ini, demi menggulingkan ratu, orang-orang serakah itu nekat memanggil iblis. Para sesat yang mendapat kekuatan dari iblis menyebut diri mereka penyihir. Mereka menukar kebaikan demi kekuatan kutukan jahat. Akhirnya mereka memicu murka para dewa. Tanah mulai hancur dan hujan api langsung membuat kerajaan itu jatuh dalam kekacauan total. Sejak saat itu, para penyihir dianggap sebagai pengkhianat keji, lalu diasingkan dan dibakar hidup-hidup. Lily teringat kalau letusan gunung berapi itu terjadi tepat di tahun kelahirannya. Dia bertanya bagaimana nasib keluarga kerajaan Leonia. Isaac menjawab bahwa mereka sangat mencintai rakyat dan tanah airnya. Bagi mereka, mati syahid adalah sebuah kehormatan tertinggi. Mereka berjuang melawan bencana itu sampai akhir, hingga akhirnya jasad mereka terkubur di dasar lautan terdalam. Rumor bilang ada keturunan Leonia yang kabur ke kerajaan bulan sabit. Sempat beberapa lama, Isaac mencarinya karena tertarik dengan kekuatannya. Sial bagi pria itu, dia sama sekali tidak bisa menemukan jejaknya. Lily bilang dia paham cara kerja kekuatan itu dan akan mencoba melepas kutukan mahkota bulannya. Buktinya, dia tidak akan berubah jadi monster saat bulan darah. Rencananya adalah membuat siapapun yang mengutuknya percaya kalau kutukan itu sudah benar-benar lenyap. Lily yakin banget pelaku utamanya bakal bergerak lagi. Tapi kalian tahu nggak? Isaac yang melihat rasa cemas di matanya langsung menawarkan jalan keluar. Namun Lily tetap siap menemaninya sampai akhir. Sambil tersenyum lembut, dia bilang kalau Isaac sangat membutuhkannya. Dia juga menambahkan kalau Isaac tak bisa menghadapi ini sendirian. Lily menyuruhnya tenang karena tugasnya tinggal mempelajari bahasa kuno saja. Mulai detik itu, gadis tersebut belajar dengan giat untuk menguasai bahasa kuno Leonia. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja, tenggelam di antara tumpukan buku. Saking larutnya, dia kadang tertidur di atas meja. Isaac sering memergoki Lily dalam kondisi begitu, lalu menyelimutinya dengan sangat lembut. Bahkan saat terlelap pun dia masih mengigau tentang bekerja keras demi tidak mengecewakan keluarganya. Isaac kagum dengan tekadnya. Tapi kesedihan mendalam gadis itu membuatnya cemas. Dia hanya bisa menggendong Lily ke kamarnya secara perlahan tanpa sepatah kata pun. Dia bahkan tampak menikmati momen membawa Lily menyusuri lorong panjang itu. Dia merebahkannya ke ranjang dengan sangat hati-hati seolah gadis itu mudah pecah. Sebenarnya dia ingin segera pergi, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku dan tertahan di sana. Kepala Isaac mendadak pusing dan jantungnya berdegup kencang tak karuan. Tarikan napasnya yang begitu berat dan keras sampai membuat Lily terbangun.
Lily terkejut melihat keringat membasahi seluruh wajahnya. Isaac mencoba menahan diri dan langsung meminta maaf. Menyadari apa yang terjadi, gadis itu menggenggam tangannya dengan cemas. Dia langsung bertanya apakah kutukannya menyiksanya lagi. Pria itu menariknya mendekat saat Lily menawari darahnya. Isaac mematung di atas tubuhnya, merasakan insting liarnya mulai mendominasi. Dia menghirup aroma tangan lembut Lily perlahan seolah menikmati momen itu. Begitu membayangkan rasanya, taring tajamnya mendadak tumbuh memanjang. Tiba-tiba tubuh Lily sudah terkunci di ranjang tapi dia sama sekali tidak memberontak. Tatapannya yang kosong sangat mengerikan, namun Lily memilih diam. Dia merinding saat cakar tajam Isaac mendekati leher indahnya. Dia belum pernah melihatnya sekacau ini sebelumnya. Begitu merasakan deru napas hangatnya, Lily memohon agar dia menghentikan aksinya. Isaac tidak berniat berhenti dan terus mendekat, menunjukkan taringnya tepat di lehernya. Dia ingin langsung menggigitnya, tapi di detik terakhir dia tersadar. Dia tidak ingin melukai Lily lalu segera menarik dirinya menjauh. Isaac memegangi kepalanya terus bergumam bahwa ini salah. Lily menatap cemas melihat perjuangan keras pria itu melawan gejolak batinnya. Pria itu mengatupkan rahangnya dan membentak menyuruh Lily agar tidak menatapnya seperti itu. Dia memaksakan diri keluar dari kamar secepat kilat. Tapi percaya deh, Catherine yang melihat tuannya sekacau itu langsung menatap penuh selidik. Kalian dan saya akan melihat betapa perihnya Lily melihat kondisi itu. Hingga akhirnya dia selesai meracik ramuannya. Dia melangkah keluar balkon dan melihat pancaran merah bulan yang membawa firasat buruk. Gadis itu tahu persis arti pertanda ini dan langsung bergegas secepat mungkin. Di depannya dia melihat Isaac yang sekarat, berjuang menahan perubahan wujudnya dengan seluruh sisa tenaga. Lily selama ini hanya membaca kutukan itu di buku, tapi sekarang dia menyaksikannya secara langsung. Seluruh tubuh Isaac tampak gemetar hebat menahan rasa sakit luar biasa akibat kutukan mengerikan itu. Catherine memohon bantuan karena penderitaannya kali ini jauh lebih parah. Namun Isaac justru mengusir Lily agar segera pergi jika masih sayang nyawa. Lily tahu pria itu hanya tidak ingin menyakitinya, tapi kata-kata kasar itu tetap saja mengganggu pikirannya. Dia mendekat dan memintanya meminum ramuan itu agar dia bisa segera pergi. Namun Isaac malah melempar botolnya dan kembali membentak agar dia menjauh. Gadis itu memarahinya seperti anak manja. Tanpa pikir panjang, dia mengubah taktik dan langsung meneguk ramuan obat itu ke dalam mulutnya sendiri. Detik berikutnya, dia mencium pria itu tanpa memberi celah untuk berpikir. Dia memeluknya erat sampai memastikan seluruh cairan obat tertelan habis. Tepat setelah ramuan itu tertelan, telinga binatangnya langsung menghilang seketika. Pria itu langsung ambruk tanpa sisa tenaga tepat di atas penyelamatnya yang cantik. Nah, perhatikan baik-baik momen ini karena ini sangat penting nanti. Catherine memandangi tuannya yang tertidur lelap dengan tatapan penuh arti. 3 hari kemudian, Lily pun kembali sibuk meracik obatnya. Catherine dengan gembira mengumumkan bahwa gaun pesta untuknya telah selesai dipersiapkan. Lily terkejut dan membalas bahwa ramuannya belum sepenuhnya selesai. Namun sang pelayan langsung menarik tangannya agar menyelesaikannya nanti saja. Sambil tersenyum, pelayan itu membisikkan bahwa Isaac sudah menyiapkan kejutan. Wajah Lily merona mendengar pria itu merencanakan sesuatu untuknya. Sudah 3 hari sejak kecupan itu mereka tidak saling bertemu. Gadis itu pun bergegas menuju ke kamar sang putra mahkota. Pria itu santai berkata bahwa gaunnya sudah siap dan menyuruhnya mencoba. Dengan gugup dia berterima kasih lalu segera pergi melihatnya. Dia menatap kotak emas kecil itu penuh tanya. Begitu penutupnya dibuka, tampak sebuah kalung indah yang berkilau mewah. Lily hendak bersuara karena terkejut, namun pria itu sudah pergi. Dia rupanya sudah tahu arti batu zamrud itu bagi Lily. Faktanya, itu adalah kalung mendiang ibunya yang telah diperbaiki. Sebelum memalsukan kematian di kebakaran, Isaac sempat menukarnya dengan yang palsu. Lily awalnya meminta untuk memakai yang asli, tapi Isaac jelas-jelas menolaknya mentah-mentah. Baginya, warisan keluarga ini terlalu berharga untuk dibiarkan lenyap begitu saja. Di akhir kata, dia mengaku bisa mengerti jika Lily marah kepadanya. Namun, dia sama sekali tidak menduga kalau Lily akan langsung memeluknya erat. Gadis itu terus berterima kasih karena mengira benda itu telah hilang selamanya. Sambil tersenyum ceria, dia berpamitan untuk segera mencoba gaun indah yang sudah disiapkan itu. Lily menyeka air matanya dan menyebutnya hadiah terbaik di dunia. Kalian pasti setuju kalau Isaac mulai serius memikirkan cara membalas kebaikannya. Lily selalu tulus menolong dan menerima dirinya apa adanya tanpa syarat apapun.
Tanpa sadar, pria itu mencium jarinya dan menyadari aroma bunga lili yang harum. Hari besar yang dinanti pun tiba untuk menghadiri pesta tersebut. Marchioness Celine Gestia yang sombong itu juga hadir di sana. Kehadirannya yang tiba-tiba setelah sekian lama tentu saja membuat semua orang terkejut. Mereka menduga dia sengaja datang hanya karena ingin menemui sang putra mahkota Isaac. Richard menjadi yang pertama mendekatinya, menanyakan apakah dia mencari paman penakutnya. Sambil menyeringai, dia mengejek pamannya yang mungkin sedang berkeliaran telanjang di hutan. Richard kemudian mengekap jemari tangannya dan mengajaknya untuk berdansa sebagai pembuka pesta malam itu. Niat hati ingin menarik perhatian sang wanita agung, namun dia justru ditolak mentah-mentah. Sang Marchioness menegaskan tidak sudi berdansa dengan seorang pembakar pasar. Seketika itu juga, para tamu mulai berbisik-bisik membicarakan insiden kebakaran di pasar lama. Sang Marchioness hanya berdiri santai dengan ekspresi bosan setelah berhasil mempermalukan pangeran sombong itu. Menatap ke depan, dia bertanya siapa wanita murahan yang pansos itu sambil menunjuk Bella yang berpakaian norak dan berhias-perhiasan berlebihan. Sang pangeran dengan wajah menahan malu menjawab bahwa dia belum pernah melihat wanita itu dan tidak mengenalnya. Bella melangkah mendekati sang Marchioness dan memperkenalkan dirinya sebagai putri sulung dari Duke Roland. Dia menceritakan bahwa sejak kepergian Lily, ayahnya jatuh sakit dan mempercayakan seluruh urusan keluarga kepadanya. Dia mendekati pangeran dan menawarkan diri menggantikan adiknya sebagai calon pengantin. Suasana mendadak senyap saat kedatangan Isaac Stewart diumumkan. Semua orang mengira akan melihat sosok monster liar, namun yang muncul justru seorang pria tampan berpenampilan elegan. Marchioness Celine Gestia tersenyum lebar bersiap menyambut Pangeran Isaac, tapi sang pangeran malah membuat heboh karena menggandeng wanita lain. Para bangsawan mengira dia sudah kehilangan akal, tapi kenyataan di depan mata membantah semua itu. Seluruh tamu pesta langsung ramai membicarakan betapa cantiknya wanita yang digandeng oleh sang pangeran. Dan disitulah kita tinggalkan mereka, terpukau bukan karena kekayaannya, tapi karena dia benar-benar membawa seorang tunangan. Yuk kita lihat gimana sang pangeran langsung memuji keanggunan sang putri. Bella cuma mencemooh aktingnya, bilang kalau cewek tipe begitu ada banyak di tempat asalnya. Richard langsung memperhatikan Bella dan bertanya kenapa dia bicara sekasar itu. Sang penyihir mendekat lalu membisikkan sesuatu sambil tersenyum licik. Richard menyeringai lebar dan mengaku sangat menantikan kekacauan yang akan terjadi. Sementara itu, Celine Gestia masih terus menatap Lilith tanpa henti. Dia melangkah mendekati sang putri dengan penuh selidik, seolah sedang menilai apakah gadis ini benar-benar asli. Mencoba mencairkan suasana yang tegang, gadis itu menyebut kalau sang putra mahkota sangat sering menceritakan tentang dirinya. Sang Marchioness menatapnya dari ujung kaki sampai kepala dengan sangat kritis, lalu bertanya apa Isaac menceritakannya. Sang putri tersenyum dan menjawab kalau mereka tumbuh bersama. Celine mengangkat dagu sang putri menggunakan kipasnya sambil memberikan tatapan yang sangat merendahkan. Dia menyebutnya sebagai putri antah berantah yang kehadirannya bahkan tidak pernah disinggung sedikitpun oleh Isaac. Putra mahkota langsung bertindak tegas memperingatkannya agar tidak lancang pada tunangannya. Celine mendengus, sangat terkejut mendengar status tunangan itu. Richard bertanya pada Isaac bagaimana dia bisa sampai tersesat masuk ke dalam istana. Dia menyentuh dagu sang putri sambil menyindir kalau pengaruh buruk bernama Lily lah pembawanya. Gadis itu langsung menepis tangannya dengan kasar dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Dia menegaskan tidak akan membiarkan penghinaan seperti ini menimpa dirinya selaku putri dari kerajaan kuno Leonia. Bella mengungkit silsilah keluarga Dewi itu dan mempertanyakan bagaimana dia bisa bersanding dengan pangeran terkutuk. Saat Lilith ingin menjawab, Isaac menahan tangannya dengan lembut. Dia bilang tujuannya ke sini adalah untuk membungkam semua rumor jahat. Dan siap-siap ya, karena Lilith tiba-tiba langsung mencengkeram wajah Bella. Dia menekan kedua tangannya ke pelipis Bella seolah-olah sedang berusaha untuk mengacaukan isi kepalanya. Gadis itu mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno. Sang Marchioness langsung menyadari kalau itu adalah mantra doa kepada Sang Dewi. Begitu mantra selesai dirapalkan, tiara mewah milik Bella langsung berubah menjadi bando bunga sederhana. Lilith menyindir penampilan Bella yang berlebihan seperti pohon Natal dan menyuruhnya mengurangi aksesoris itu. Para bangsawan pun tertawa karena Bella terlihat sangat konyol. Isaac dengan tenang menarik perhatian semua orang lalu mengumumkan bahwa itulah kekuatan sejati dari Dewi Leonia.
Dia menambahkan, kalau Dewi bisa menyembuhkan luka dan membersihkan kutukan, dia menatap pengantinnya dengan penuh kasih, yakin dia bisa menyelamatkan semua orang. Bella terus menyangkal dan menyebut hal itu mustahil yang langsung membuatnya mendapat tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Ternyata mereka menggunakan ramuan Catherine untuk menciptakan sosok hantu buatan yang hanya bertahan selama 3 jam. Dia tanya apa, dia nggak takut Bella bakal tahu. Jujur saya suka banget senyuman liciknya saat bilang mahkota itu bakal segera lepas. Sementara itu, Pangeran Richard merasa dipermalukan olehnya dan menyuruhnya menjauh. Bella yang terbakar amarah langsung menyentak mahkota itu dari kepalanya. Sesuai dugaan Lilith, Bella melempar mahkota itu sekuat tenaga. Setelah itu, dia langsung pergi sambil meratapi kekalahannya yang memalukan. Lilith memutuskan untuk menemui Bella selagi dia sendirian. Isaac mengangguk setuju dan mengingatkannya untuk selalu berhati-hati. Keanggunan sang putri yang tiba-tiba membuat Richard penasaran. Dia tersenyum tipis, merasa sangat tertarik pada calon pengantin itu. Di tempat lain, Bella sangat tersiksa oleh amarah dan rasa malu yang luar biasa. Di dalam hatinya, dia terus merutuki Richard yang tidak berguna. Bella mencakar kuku-kukunya sampai berdarah, meratapi nasibnya yang tidak akan direndahkan seperti ini jika dia terlahir dari kasta yang berbeda. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah bahwa suatu hari nanti mereka semua akan merasakan pembalasan darinya. Gadis itu berbalik saat mendengar suara yang tidak asing di belakangnya. Di sanalah Lilith, sang putri Leonia, sedang berdiri menatapnya. Gadis itu berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Bella, namun sang penyihir justru membalasnya dengan tatapan meremehkan. Dia mundur ketakutan sambil bertanya apa maunya begitu melihat Lilith melangkah semakin dekat. Sang putri dengan lembut memegang tangannya yang berdarah, dia langsung mengeluarkan perban untuk memberikan pertolongan pertama pada Bella. Bella terpaku melihat gerakan tangannya yang begitu lembut dan cekatan. Lilith tersenyum hangat berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja. Sang penyihir heran melihat bagaimana Dewi yang agung ini telah mempermalukannya, tapi kini malah menunjukkan belas kasihan. Lilith menganggap perseteruan leluhur mereka hanyalah masa lalu. Bella tersentak kaget saat dia menyebut kalau mereka sebenarnya memiliki banyak kemiripan. Lilith mengingatkan bagaimana dulu para penyihir direndahkan, dan di sisi lain, kaum bangsawan hanya menganggap sang dewi sebagai hiasan belaka. Itulah kesamaan mereka, sama-sama terluka. Lilith menatap matanya dalam-dalam lalu berkata kalau mereka berdua selalu diperlakukan dengan sangat buruk. Bella tersentak kaget ketika sang putri bertanya apakah dia ingin membuat Pangeran Richard membayar semua perbuatannya. Lilith memanfaatkan kemarahan sang penyihir dan menunjukkan kantong kecil. Dia mengambilnya dari lengan baju Bella lalu menyebutnya sebagai ramuan boneka. Sang penyihir langsung tersulut, emosi lalu menjentikan jarinya dalam sekejap mata. Dia tidak mau tertangkap basah dan langsung melenyapkan semua bukti. Gadis itu tersenyum puas sembari berpura-pura tidak mengerti ucapan sang penyihir. Lilith cuma menatapnya dingin tanpa sepatah kata pun. Bella menyuruhnya santai saja karena tak punya bukti dan kita tahu drama ini bakal makin gila. Bella kembali mengawasi lawannya, bersiaplah mengikuti kisah seru ini. Lilith diam-diam senang karena jarinya terbalut dan berhasil mendeteksi ramuan itu. Dia pun mengaku datang ke sini setelah mendapat izin langsung dari sang putra mahkota. Sang putri memberitahu bahwa pangeran sedang menunggunya lalu dia pun segera pergi. Dia langsung menuju aula, sadar umpan telah terpasang. Tiba-tiba aura membunuh yang sangat pekat mulai terpancar dari arah Bella. Dia meremas gaunnya, tahu harus segera menyelamatkan ayahnya sekarang juga. Tapi sebelum sempat melangkah, seseorang mendadak mencengkeram lengannya. Pria ini merangkul pinggang sang putri secepat kilat lalu menarik tubuhnya mendekat. Lilith menoleh dan melihat senyum licik Pangeran Richard. Dia langsung menatapnya tajam dan memperingatkannya untuk tetap bersikap sopan. Kata-katanya justru membuat sang pangeran terhibur dan terus mendesak. Dia mencengkeram pundaknya mengaku mustahil bersikap tenang di depan wanita secantik itu. Lilith tak membuang waktu. Dia langsung menyikut rusuknya demi bisa melepaskan diri. Pangeran Richard meringis sambil mengusap rusuknya saat gadis itu kabur. Lilith berlari kencang membuat sang pangeran justru tertawa terbahak-bahak. Pria itu menatapnya, bergumam bahwa ini takkan mudah. Lilith mendadak berhenti dan mengamati sekeliling. Sial, jalan buntu menghadangnya di depan. Dia tersadar telah tersesat di dalam istana mewah ini. Sial sekali, sang pangeran mendekat santai, bersumpah akan memilikinya dengan cara apapun.
Sambil mengencangkan sarung tangannya, perhatikan baik-baik tekad gila pangeran ini untuk menaklukkannya. Ada selentingan kabar di istana tentang ramuan misterius yang sanggup mengikat jiwa seseorang. Hanya butuh beberapa tetes di kulit agar kekuatan sihir Floradi bekerja sepenuhnya. Sang pangeran menyeringai sombong, mengaku telah menggunakannya saat menyentuhnya tadi. Dia diam-diam meneteskan cairan oranye ke leher Lilith. Pangeran Richard melangkah penuh kemenangan menuju pintu raksasa lalu membukanya lebar-lebar. Dia sama sekali tak peduli korban melawan atau tidak. Dia melangkah masuk sambil berbisik malas, mencari di mana kucing kecilnya bersembunyi. Richard sangat yakin dirinya telah menang, senyum licik tak lepas dari wajahnya. Akhirnya matanya tertuju pada tirai yang tampak sedikit bergoyang. Insting pemangsanya bangkit saat melihat sepasang sepatu menyembul dari balik tirai tersebut. Pangeran Richard melangkah pelan mendekati tirai dan bersiap menyentuhnya. Dia sudah bersiap menerkam Lilith sebelum seorang wanita tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Richard melotot marah pada Lady Xia yang kembali mengganggunya. Gadis itu menegaskan tempat ini adalah ruang tamu, bukan taman bermain pribadinya. Richard mengejeknya, hanya pelayan istana biasa yang berani mencampuri urusan orang lain. Lady Xia menjelaskan bahwa dia harus mempersiapkan ruangan menyambut kedatangan ratu. Richard tidak mendebat, hanya menoleh bersiap untuk pergi. Dia menyibak tirai sambil memerintahkan mereka untuk mengusir siapapun yang mencurigakan dari ruangan ratu. Pria itu berharap menemukan Lilith, tapi hanya mendapati sepatunya. Kalian pasti ikut heran saat dia bertanya ke kemana gadis itu kabur. Xia menyindir apakah mereka sedang mengadakan pertunjukan drama. Dia menambahkan sebaiknya mereka segera pergi, tapi Richard membentaknya untuk diam saja. Setelah itu, dia perlahan meninggalkan ruangan sambil bergumam telah salah sangka. Lady Xia berdiri mematung menunggu pangeran benar-benar pergi. Dia melihat sekeliling, merasa beruntung karena sang pangeran tidak menyadarinya. Dia menatap langsung ke arah Lilith yang bersembunyi di balik lemari. Xia penasaran dan bertanya siapa yang mengajarinya menetralkan racun Floradi. Lilith menjawab singkat bahwa dia mendapat ilmu itu dari ibunya. Xia memuji kecerdikannya yang menggunakan sepatu sebagai umpan. Dia menduga Richard mungkin saja akan mencelakainya jika dia terlambat datang. Lilith menatap wanita itu lalu bertanya mengapa dia menolongnya. Xia mundur selangkah dan berbisik bahwa ini bukan kali pertama Richard melakukan aksi bejat seperti itu. Gadis itu terkejut mendengar pangeran sudah menargetkan 5 korban lain. Racun Floradi sangat dilarang, membuatnya yakin Richard punya relasi rahasia yang gelap. Lady Xia menyebut pria seperti Richard adalah aib kerajaan. Lilith heran dan bertanya mengapa dia tidak dihukum atas tindakan kriminalnya. Wanita itu hanya menjawab bahwa dirinya cuma pelayan biasa sedangkan sang pangeran dilindungi. Lilith cemberut tahu pangeran mendapat kebebasan dari raja. Lady Xia memintanya tidak usah cemas dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Dia menyerahkan sebuah jubah dan berjanji takkan ada yang tahu kejadian ini. Lilith memakai jubah itu sambil berjanji mengingat kebaikannya. Dia berbalik untuk pergi, namun Xia dengan tergesa-gesa langsung menahannya. Xia ingat darah yang tumpah masih mengandung racun Floradi. Dia ingin tahu apa rencana Lilith pada botol itu, namun Lilith memilih bungkam. Gadis ini sadar Richard takkan menyerah sebelum mendapatkan tujuannya. Dia sangat yakin sang pangeran akan melampiaskan kemarahannya pada penyihir Bella. Dia mencengkeramnya erat dan secara magis memerintahkannya untuk membawa Lilith ke kamarnya. Pangeran mengancam akan membawa botol racun ini ke hadapan ratu. Dia bersumpah akan menuduh si penyihir sebagai dalang di balik semua kekacauan ini. Bella mencoba menenangkannya sembari memaksakan senyum manis. Dia bertanya apakah pangeran tercintanya benar-benar tega mengancam dirinya. Richard mencibir, mengatakan dirinya takkan bisa mendapatkan ramuan itu tanpa bantuannya. Dia mencengkeram dagunya, mengancam akan menyalahkannya. Gadis itu memegang tangannya, tidak percaya pangeran setega ini. Percayalah, kelanjutan kisah mereka bakal jauh lebih liar. Kalian harus bersiap-siap. Gadis ini memasang muka memelas dan mengaku melakukan segalanya demi dia, tapi pangeran langsung menampar wajahnya dengan keras. Richard menyuruhnya untuk terus mematuhinya dan membawa Lilith kemari. Pukulan itu sangat keras hingga membuat Bella langsung tumbang tak berdaya. Dia terus membentak penyihir itu karena kesal karena dia hanya diam membisu tanpa kata. Tampaknya Richard telah melewati batas kesabaran Bella setelah sekian lama. Sang pangeran tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuhnya kini benar-benar lumpuh. Bella bangkit berdiri, melemparkan senyum licik, lalu mengulangi ucapan kasar pangeran itu tepat di hadapannya.
Richard merasakan sengatan rasa sakit yang luar biasa saat Bella bertanya apakah dia hanya dianggap sebagai mainannya saja. Sambil menyeringai, Bella menyuruhnya tidak usah mengingatkan hal yang sudah lama dia ketahui. Gadis itu melepaskan sihir cahaya terang untuk membalikan keadaan. Dia menyentuh dahi Richard dan berbisik bahwa dialah mainannya sekarang. Detik itu juga, kesadaran pangeran langsung mati total. Bella ingin menguji ramuan itu dan menyuruh Richard menyerahkan botolnya. Memakai sihir, dia mengangkat wadah itu lalu menembakkan seberkas cahaya. Hanya dalam sekejap mata, botol ramuan itu hancur berkeping-keping untuk melenyapkan semua barang bukti. Dia menyeringai kesal karena Richard memanfaatkannya sambil meremehkannya. Bella berjanji akan menjinakkannya, lalu melepaskan sepatunya dan menjulurkan kakinya ke arah pangeran. Dia tersenyum puas, menuntut pangeran itu melayaninya dengan patuh tanpa membantah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, gadis itu membeku melihat bayangan jubah di pintu dan bergegas memeriksa ke lorong. Meski lorong itu kosong, dia merasa ada yang mengawasinya. Bella sangat kesal pada kegelapan malam karena tidak bisa melihat apa-apa. Namun dia tetap merasa tenang karena semua buktinya sudah lenyap. Dia pun kembali menatap Richard yang kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Gadis itu terkejut melihat Richard memegang tempat lilin. Pangeran terus merangkak berlutut sambil menghirup aroma manis ramuan pemikat yang menyengat. Bella tidak tahu siapa yang sengaja menaruh lilin esens Floradi di ruangan ini. Dia sadar lilin itu sudah menyala lama tanpa diketahui pelakunya. Tiba-tiba saja, Richard menerjang dan mendekap tubuhnya erat-erat dalam pelukannya. Seperti terhipnotis, dia terus menghirup aroma manis sang penyihir. Bella mencoba memberontak, namun pangeran tidak mau melepaskannya sama sekali. Pangeran berbisik bahwa dia sangat terpikat oleh rambut dan kulit hangat Bella. Bella tahu ini jebakan, tapi akal sehatnya perlahan mulai memudar juga. Bella merasa tubuhnya meleleh akibat ciuman gila dari Richard. Gadis itu tersenyum manja dan bersiap untuk membalas ciuman panas pangeran itu. Mereka berdua terus bermesraan dengan penuh gairah yang terus berkobar akibat pengaruh sihir lilin tersebut. Mereka berciuman begitu lama hingga melupakan segalanya. Sementara itu, Lilith akhirnya kembali melangkah masuk ke dalam aula pesta utama. Salah satu bangsawan bertanya dari mana saja dia pergi begitu lama. Sang putri tersenyum dan mengaku baru saja menikmati bulan di balkon. Dia menambahkan bahwa kabarnya akan ada fenomena hujan meteor yang indah malam ini. Semua orang seketika menjadi heboh dan penasaran menyaksikan fenomena tersebut. Para bangsawan pun sepakat berbondong-bondong menuju ke arah balkon luar. Hanya Isaac yang bisa menduga bahwa semua kehebohan ini adalah rencana cerdik Lilith. Gadis itu menyeringai penuh arti ke arah tunangannya. Sekarang lihat ini, para bangsawan justru memergoki Bella dan Richard sedang asik bermesraan di sana. Seorang wanita bangsawan langsung berteriak menuduh mereka tidak tahu malu. Kedua sejoli itu pun mendongak dan menyadari mereka sedang ditonton. Gaun Bella tampak berantakan dan rambutnya sangat kusut. Tampaknya rasa terkejut itulah satu-satunya hal yang membuat mereka berdua tersadar. Mereka berdua mulai panik mencari-cari alasan tepat sebelum Lilith muncul. Putri itu menatap mereka seolah tahu rahasia busuk mereka. Bella terus merapikan gaunnya sambil berkilah mereka salah paham. Richard langsung mendorong Bella menjauh dan menuduhnya memakai ramuan pemikat terlarang. Penyihir itu bertanya dengan wajah sangat terpukul, mengapa pangeran tega melontarkan tuduhan sekejam itu? Semua tamu langsung berbisik-bisik membicarakan reputasi pangeran yang sudah hancur. Mereka yakin bahwa Richard lah dalang utama dari semua kekacauan ini. Dia berteriak mengancam akan memerintahkan pengawal istana menangkap mereka semua. Lilith menyeringai sinis menyuruhnya untuk mengontrol emosinya. Pangeran itu semakin murka dan berteriak menanyakan beraninya Lilith mengatur dirinya seperti itu. Dia baru saja ingin meluapkan amarahnya lebih jauh saat mendengar suara yang sangat familiar. Berdiri di hadapannya adalah sang ratu dengan gaun mewah yang sangat memukau. Helena Carter menatap tajam pangeran itu dengan pandangan dingin. Richard ketakutan menyadari posisinya sekarang berada di ujung tanduk. Sang ratu memarahinya habis-habis karena terus mempermalukan nama baik mendiang ayahnya. Pangeran langsung bersujud di kaki ratu sambil memohon belas kasih dan ampunan darinya. Dia kembali mencoba menuduh Bella menggunakan sihir hitam. Namun Bella menyangkalnya dan berkata tak pernah berniat mencelakai tunangannya sendiri. Lady Xia menyarankan agar keduanya diseret ke pengadilan takhta suci. Ratu menyetujuinya demi menghentikan drama memalukan di depan para tamu. Tiba-tiba saja, Lilith mengumumkan bahwa Bella memang terbukti menggunakan ramuan terlarang itu.
Dia menunjukkan sebuah botol kecil sebagai bukti nyata. Bella langsung memprotes keras tuduhan palsu tersebut. Kalian dan aku tahu Bella dijebak, tapi pemeriksaan Lady Xia memastikan botol itu memang ramuan terlarang yang asli. Mari kita mulai persidangan tegang ini. Lilith mengungkap nomor botol itu raib dari ruang penyimpanan tepat setelah kunjungan Bella. Dia menegaskan hal ini sama sekali tidak melibatkan pangeran karena dirinya memegang izin resmi. Sang putri menyimpulkan bahwa tidak penting siapa pelaku utamanya dan siapa yang hanya sekadar membantu saja. Dosa mereka berdua sama beratnya karena telah menindas gadis-gadis itu. Lilith pun membungkuk sangat dalam memohon keadilan kepada ratu. Dia memohon agar sumber dari perilaku bejat ini segera disingkirkan. Xia langsung mendukungnya dan menegaskan ratu sudah memberi terlalu banyak kesempatan sebelumnya. Ratu tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan langsung memberi isyarat kepada para penjaga. Mereka bergegas menahan Pangeran Richard dengan mencengkeram lengannya. Dia memberontak sambil menatap tajam ke arah wajah Lilith. Richard dengan lantang menyatakan bahwa dia adalah pangeran yang berhak menikmati segala isi istana. Putri langsung membalas bahwa tugas bangsawan adalah memberi contoh teladan, bukan menyalahgunakan kekuasaan. Bella menyaksikan persidangan tersebut, mengingat kembali kalimat persis dari saudarinya ketika mereka masih anak-anak dahulu. Lily terus mengoceh tentang hal itu terlalu sering dan itulah yang akhirnya membuat dirinya hancur berantakan. Bella terus menatap wajahnya seolah sedang mencari jawaban. Dia menyeringai dalam hati mengasihani Lily karena ternyata masih hidup. Dia menerima kekalahannya menyadari kesalahan bodohnya memilih Richard yang tidak berguna dibanding Isaac. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bella sangat marah dan memutuskan Lily takkan beruntung lagi hingga kekuatan sihirnya mulai meluap menghancurkan tempat ini. Dia menatap Richard dengan tajam untuk memaksanya patuh. Menyerah pada hasrat gila itu, sang pangeran melepaskan diri dari penjaga. Dia berlari kencang kembali ke arah putri, Lilith. Bella menyeringai lebar tahu Richard berhasil merebut sebilah pisau dari penjaga. Lilith bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pedang tajam itu terayun ke bawah. Dia membeku seketika, tidak percaya ajalnya akan tiba secepat ini. Gadis itu memejamkan matanya erat-erat sebelum akhirnya pedang Richard ditangkis keras oleh pedang milik orang lain. Tampaknya pangeran bodoh itu tidak sanggup menahan kekuatan dahsyat hingga pedangnya hancur berkeping-keping. Isaac pun segera melesat melindungi sang putri yang sedang dalam bahaya besar. Dia menyuruh Richard untuk menjauh dari putrinya lalu langsung mendaratkan pukulan keras tepat di perut. Namun, Richard yang masih dikendalikan itu langsung bangkit berdiri lagi. Kalian bisa melihatnya dengan jelas dari tatapan matanya yang kosong dan sayu. Lilith seketika tersadar ketika dia mendengar saudarinya mulai merapalkan sebuah mantra sihir. Dia segera berbalik kepada Isaac dan memohon agar tidak membiarkannya menyelesaikan ucapan mantra tersebut. Lilith menjelaskan Bella ingin menghabisi orang agar bungkam. Isaac langsung berlari menerjang keponakannya dan memukulnya hingga pingsan seketika. Dia langsung menatap tajam penyihir itu seolah tahu persis rencana jahatnya. Hanya dalam 1 detik berikutnya, ujung pedang miliknya sudah terarah lurus ke arah Bella. Pria itu langsung bertanya bagaimana bisa dia berani sekali mencoba untuk menghabisi sang pangeran. Dia menatap Bella dengan penuh amarah kebencian lalu menyatakan bisa saja menghabisinya saat itu juga. Namun Bella justru menyeringai licik dan bertanya apa maksud dari ancaman tersebut. Kalian juga berpikir begitu kan? Lilith menegaskan bahwa perilaku aneh Richard disebabkan oleh pengaruh ramuan pengendali pikiran. Dia menyarankan untuk segera memeriksa toko obat tempat Bella biasa membeli herba dan memeriksa seluruh stoknya. Lilith tersenyum lebar mengklaim itu cara yang sangat mudah untuk membuktikannya. Bella mengamati penampilannya dari atas ke bawah sambil menyeringai licik, lalu bertanya apakah dia benar-benar saudari tersayangnya. Sang putri berpura-pura bodoh dengan mengatakan mereka baru saja bertemu hari ini. Bella menundukkan kepalanya, menganggap semuanya tak penting lagi sebelum sang penyihir tiba-tiba lenyap di depan mata. Lilith mengedarkan pandangan ke sekeliling lalu melihat Bella berdiri tinggi di atas pagar pembatas. Isaac bergegas menarik Lilith mundur sambil memperingatkannya agar berhati-hati. Mereka menyaksikan tubuh Bella mulai diselimuti oleh cahaya magis yang menyeramkan. Bella menatap mereka tajam dan berseru tidak akan menyembunyikannya lagi. Nyonya Sei memperingatkan ratu untuk berlindung, namun Bella berteriak semua sudah terlambat. Sihir biasa barulah permulaan saja. Dia melirik ke arah saudarinya lalu memanggilnya dengan sebutan Nona Lilith yang misterius.
Gadis itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan bersumpah bahwa istana megah ini akan segera menjadi pusat badai kehancuran. Lilith berusaha keras untuk menghentikannya, mengatakan bahwa gereja mungkin menutup mata atas mantra biasa, namun dia tidak akan dimaafkan karena memakai sihir elemen sekuat itu. Terlepas dari semua peringatan itu, kekuatan Bella kini tidak terbendung lagi. Dia sama sekali tidak takut pada hukuman mati atau siksaan apapun karena bertekad memusnahkan segalanya di sini. Sambil menyeringai, dia mengaku sangat muak melihat wajah para bangsawan sombong itu. Gadis itu menambahkan bahwa tidak akan ada yang tahu kebenarannya jika semua orang di sini tewas. Lilith teringat larangan sihir elemen ada karena manusia biasa tidak memiliki berkah kekuatan dari Dewi. Dia menyadari Bella perlahan-lahan menguras energi kehidupan semua orang di sana demi mewujudkan keajaiban sihir elemen tersebut. Tampaknya Isaac juga menyadari ancaman itu dan segera bergerak maju melindunginya. Hembusan angin kencang langsung menyayat wajah tampannya tanpa sempat dia sadari sama sekali. Bella merebut pedangnya, lalu berjanji memberi hadiah istimewa. Dia memutar pedang itu bersama pusaran angin, mengincar leher saudarinya sebagai sasaran berikutnya. Lilith terpaku menatap amukan elemen dahsyat itu. Tampaknya hanya Isaac satu-satunya orang yang masih bisa bersikap tenang. Dia melompat berdiri tegak sambil merentangkan kedua tangannya dalam gerakan yang sangat aneh. Pria itu menggigit jarinya sendiri, menyadari bahwa dia terpaksa harus menggunakan pedang pusakanya. Saksikan bersama, Lilith langsung terkejut saat berkat paladin legendaris mulai dirapalkan. Kalian harus lihat bagaimana penyihir terkuat Bella pun dibuat tidak berdaya oleh keahliannya. Isaac cuma tersenyum licik membenarkan dugaan itu. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api yang membara, lengkap dengan sebilah pedang di genggamannya. Ternyata dia adalah pewaris pedang suci sekaligus ksatria api. Bella teringat bahwa para ksatria dikenal sebagai sekutu, setia dewi, dan pejuang terkuat. Dengan sangat tenang, Isaac bertanya apakah dia mulai merasa ketakutan. Sambil mengangkat tangan, Bella berkata mereka sudah lama menghilang sejak runtuhnya Leonia. Dia langsung menyerang Isaac dengan hembusan angin badai, menuduhnya cuma berpura-pura. Isaac tetap bergeming mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu. Seberkas cahaya energi api yang menyala mulai terkumpul di bilah pedangnya. Kekuatan dahsyat ini terus melonjak dari pedang yang akan dia gunakan untuk menumbangkan Bella. Dia memanfaatkan aliran angin untuk melepaskan tembakan energinya. Seketika, seluruh tempat itu meledak dalam cahaya yang sangat menyilaukan. Disinilah ketegangan memuncak, gelombang energinya sangat dahsyat sampai Lilith hampir terpental sebelum Isaac langsung mendekat dan melindunginya. Gadis itu merasa sangat malu, tapi di saat bersamaan muncul rasa percaya yang aneh. Isaac mengusap rambutnya, berbisik lembut agar dia tidak cemas karena semuanya akan baik-baik saja. Lilith hanya bisa terpaku menatap mata merahnya. Sementara itu, Bella jatuh terhempas ke tanah setelah kalah. Dia terus meracau tentang kembalinya sang ksatria suci bagai sedang terhipnotis. Isaac berjalan mendekat ke arah pagar pembatas ingin melihat musuhnya dengan jelas dari atas. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, dia menyatakan semuanya telah berakhir. Isaac memerintahkan agar penyihir itu dirantai lalu dijebloskan ke penjara bawah tanah gereja. Sang ratu menyetujui perintah itu lalu segera mengalihkan pandangannya tajam ke arah Lilith. Seketika Isaac menggenggam erat tangannya dan pasang badan untuk melindunginya. Lilith merasa agak gugup, tapi dia sangat bersyukur karena Isaac selalu menjaganya. Sang ratu menuntut penjelasan mengapa sang pewaris Leonia hanya diam saja saat penyihir tadi mengamuk menyerang. Gadis itu menunduk, beralasan bahwa ini adalah panggung bagi ksatria suci. Dia melirik Isaac sambil berkata bahwa dia sepenuhnya mempercayai tunangannya. Lilith kemudian memandang para bangsawan dan mulai mengungkit beberapa rumor aneh yang belakangan ini beredar. Mereka sempat menuduh Isaac menggunakan sihir hitam dan berubah jadi monster jahat. Sambil mengedipkan mata jenaka, dia menegaskan semua tuduhan itu sudah terbukti salah. Melihat semua orang kini berpihak pada sang putri, Ratu hanya bisa terdiam membisu. Nah, coba kalian perhatikan momen ini. Nyonya Sei berterima kasih karena skandal Bella terbongkar, memaksa Ratu menyerah karena terlalu banyak saksi mata. Tak lama kemudian, wanita itu berpamitan sambil memerintahkan Isaac agar menjaga baik-baik calon pengantinnya. Lilith membungkuk, memberi hormat dan berterima kasih pada Shay. Tapi Shay merasa itu bukan apa-apa dan menyuruh mereka segera pergi. Dia menambahkan bahwa tindakan Isaac belakangan ini membuat keluarga Stewart sangat cemas.
Shay mempertegas bahwa Isaac jauh lebih dicurigai ketimbang gadis lemah yang bersembunyi di balik nama besar Leonia. Isaac mengerutkan kening, sadar kalau sandiwara mereka sudah terbongkar. Melihat kebingungan pria itu, Lilith memberanikan diri untuk bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Dia merasa bodoh karena sama sekali tidak paham masalah politik. Namun Isaac menenangkannya dan berkata dia hanya sedang kelelahan. Wajah Lilith memerah bersikeras bahwa dia tidak gugup. Isaac hanya tersenyum tipis dan meledek bahwa emosinya sedang tidak stabil. Dia bahkan menggoda bahwa ini pertama kalinya Lilith memanggil nama depannya langsung. Gadis itu baru menyadari betapa dekatnya hubungan mereka sekarang. Setelah percakapan hangat itu, mereka pun bergegas pulang. Saatnya telah tiba bagi Lily untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, keheningan yang menegangkan mendadak menyelimuti mereka. Melihat wajah Isaac yang mendadak muram, Lily bertanya keadaannya. Isaac langsung berdalih bahwa dia hanya lelah hari ini. Lily berkata bahwa dia sudah membuatkan banyak ramuan. Begitu melihat kekhawatirannya, Isaac justru menyuruhnya untuk fokus menjaga diri sendiri. Dia mendekat dan berbisik bahwa pengikut setia Bella mungkin masih berkeliaran di luar. Lily memeluknya erat dan menatap matanya dalam-dalam. Isaac pun bertanya lembut apakah dia benar-benar ingin menemui ayahnya. Gugup karena jarak mereka yang begitu intim, dia membuang muka. Lily menjelaskan ayahnya dalam bahaya akibat kutukan ramuan boneka. Pandangannya mendadak menggelap, dia mengaku tidak bisa menunggu lagi. Isaac hanya mengamati perubahan drastis emosinya dengan santai. Isaac menyarankan agar tetap fokus pada rencana awal saat kereta mereka tiba di kediaman. Lily bertekad merebut kembali miliknya. Dia mengenakan jubahnya dan langsung melangkah masuk. Sementara itu, Isaac turun dari kereta sambil memandangi kepergiannya dengan cemas. Dia sangat sadar misi kali ini bisa sangat berbahaya bagi keselamatan Lily. Isaac menjentikan jarinya dan seketika Karen si gagak muncul di hadapannya. Dia memerintahkan burung itu untuk terus menjaga Lily dalam kondisi apapun. Si gagak balik bertanya apakah Isaac akan baik-baik saja setelah memaksakan kekuatan pedang suci. Karen menawarkan bantuan untuk melindunginya, namun Isaac mengabaikannya begitu saja sambil perlahan menurunkan lengan bajunya. Wajahnya menggelap saat melihat tanda kutukan menyebar, membuat kita cemas akan nasibnya. Coba kalian perhatikan baik-baik, Lily sekarang sedang membuat seisi istana ketakutan setengah mati, sampai ada pelayan yang mengira dia adalah hantu sungguhan. Semua orang yakin kalau Lily sudah mati, jadi mereka benar-benar syok melihatnya berdiri di sana. Gadis itu menyuruh mereka berlutut di hadapan arwah yang bangkit dari neraka, sementara pelayan itu pingsan setelah menyebut Nona Bella telah pergi. Lily memandang sekeliling dengan penuh selidik, seolah-olah sedang mencari bukti atas ucapan pelayan tersebut. Suasana sepi dan hilangnya semua penjaga adipati langsung membuat Lily curiga. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, pelayan di depannya malah langsung pingsan tak sadarkan diri. Sikap aneh pelayan itu jelas membuat Lily semakin merasa curiga dengannya. Lily menjentikan jarinya, tak menyangka trik ilusi sederhana bisa membuat pelayan itu ketakutan. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menyusup ke ruang bawah tanah. Perjalanan menyusuri tangga yang sangat panjang itu akan menjadi rute yang melelahkan bagi gadis tersebut. Dia teringat betapa mudanya pelayan itu saat terakhir kali mereka bertemu. Tapi sekarang penampilannya tampak 20 tahun lebih tua. Lily tidak menyangka bisa masuk semudah ini. Sekarang fokus utamanya adalah menemukan laboratorium bawah tanah milik saudarinya Bella. Niatnya mencari resep penawar ramuan, namun dia malah mendapati sosok misterius berjubah. Lily pun segera bersembunyi, menduga orang itu adalah anak buah Bella. Nah, disinilah kalian harus bersiap, karena Lily tidak akan mengambil risiko dengan pria asing itu. Menyadari dirinya tak sanggup melawan sendirian, Lily berniat menunggu waktu yang tepat. Namun sialnya dia malah tidak sengaja menyenggol sebuah labu kaca. Pria yang sedang sibuk meracik ramuan itu seketika berbalik arah untuk memeriksa asal suara bising tadi. Lily ingin kabur, namun tubuhnya mendadak kaku. Dia benar-benar terkejut saat menyadari bahwa pria misterius itu adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, sang pelayan terus menangis meratapi korban lainnya. Pria itu mencoba bersikap gembira dan bertanya apakah gadis itu benar-benar putrinya. Saat sang ayah ingin memeluknya, Lily justru menyabet dadanya. Robekan pakaian itu memperlihatkan sesuatu yang sangat gelap di balik kulitnya. Itu adalah kutukan darah yang hanya dimiliki penyihir hitam. Lily pun histeris dan menuntut penjelasan tentang bagaimana ibunya bisa meninggal dunia.
Pria itu justru menyeringai lebar layaknya orang gila dan pura-pura tidak paham dengan apa yang diucapkannya. Tubuhnya gemetar saat menyalahkan penyihir bernama Bella. Saat itu juga, Lily langsung menyadari kemiripan aroma ramuan di sana dengan pelayan tua sebelumnya. Pandangannya beralih pada sebuah wadah terbungkus yang sangat aneh. Gadis itu menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah guci kutukan asli. Dia terkejut melihat sehelai rambut pirang di dalamnya. Hati Lily hancur berkeping-keping saat menyadari itu adalah abu jenazah ibunya sendiri. Kalian mungkin berpikir dia dikendalikan, tapi semua bukti menunjukkan bahwa pria ini bertindak atas kemauannya sendiri. Lily tersadar ayahnya tega menumbalkan orang demi keabadian. Namun sebelum dia selesai bicara, sebuah kekuatan tak kasat mata menyentak tubuhnya ke belakang. Jeruji hitam pekat langsung melilit tubuh gadis itu, mencekik lehernya hingga dia kesulitan untuk bernapas. Sambil mengendalikan jeruji itu, ayahnya mengeluh bahwa fisiknya perlahan membusuk. Dia menggenggam kristal terang dan berdalih terpaksa melakukan kekejaman ini. Dia menyeringai licik dan berkata hanya kekuatan iblis yang mampu memberikan kesempatan hidup baru untuk dirinya. Seiring ucapan itu, jeruji hitam mencengkeram leher Lily kian kencang. Gadis itu berusaha melepaskan diri, namun setiap detiknya terasa amat menyiksa. Pria itu berbisik bahwa ibunya adalah tumbal pertama kutukan ini. Dia lalu menyudutkan Lily ke lantai menyatakan kini giliran putrinya. Sambil memegang kristal, sang ayah mengusap dagu Lily. Perlahan kerutan di wajah pria itu mulai memudar dan tampak lebih muda. Katanya makin Lily melawan, makin banyak pula energi yang diserapnya. Sebelum ritual itu tuntas, Karen tiba-tiba menyambar kristal tersebut dari tangannya. Kristal sihir ungu itu pun jatuh dan hancur berkeping-keping. Burung itu baru saja terbang ketika tubuhnya mendadak kaku. Dengan sombongnya, pria itu berkata bahwa kutukan ini memengaruhi siapapun di ruang bawah tanah. Dia mempererat cengkeramannya pada para korban demi menyerap seluruh sisa energi kehidupan mereka. Kesadaran Lily perlahan mulai memudar. Namun tiba-tiba langkah pria itu terhenti karena terkejut melihat kehadiran Isaac di belakangnya. Tampaknya dia telah melepaskan sisi monster dalam dirinya. Roland sempat mengira itu iblis jahat sebelum menyadari bahwa itu adalah sang pangeran. Pria jahat itu tidak tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Atas nama keluarga Stewart, Isaac menjatuhkan hukuman mati padanya secara langsung. Lily perlahan membuka matanya dan merasakan secercah harapan saat melihat kehadiran pria yang sangat dia kenal itu. Begitu Isaac menyerang sang ayah, jeruji hitam itu seketika lenyap. Lily tahu ayahnya telah tewas, namun mereka tidak punya pilihan lain. Dia bergegas bangkit dan melihat tubuh yang bersimbah darah terkapar di dekatnya. Gadis itu tampaknya sangat terpukul menyadari dirinya kini yatim piatu. Lily memandangi pemuda berlumuran darah itu dan bertanya apa yang dilakukannya. Sosok di depannya sama sekali bukan Isaac yang dia kenal dulu. Saat memegang Karen, aura kutukan tampak menyelimuti dirinya. Dia mencengkeram burung itu dengan kuat sembari mengingat perintah untuk melindungi Lily apapun risikonya. Lily yang menyadari situasi buruk tersebut langsung menggenggam erat tangan Isaac seolah memohon agar dia segera menghentikan tindakannya. Meski Isaac sedang dikuasai amarah yang luar biasa, sentuhan hangat gadis itu berhasil menenangkannya sejenak. Sambil menangis, Lily memohon agar dia tidak menyakiti burung malang itu, dan saya rasa kita semua berharap genggaman tangannya bisa menyadarkan pria itu kembali. Kalian harus tahu, begitu cewek ini memohon agar dia tidak bertindak bodoh, dia langsung tersadar dan kenangan mereka berputar di kepalanya yang terkutuk. Dia ingat betapa inginnya dia melihat senyum manis gadis itu dan berjuang keras demi dirinya. Kini dia melihat wajah cantiknya tampak begitu menderita. Hal itu membuatnya benar-benar tersadar hingga dia pun langsung meminta maaf. Kemarahannya meledak dan dia melepaskan Karen. Dengan tenang, dia memandang gadis pilihannya lalu menyuruhnya untuk tidak menangis lagi. Dia membelai lembut rambut pirangnya lalu memeluknya erat. Isaac menghirup aroma bunga tubuhnya dan berbisik bahwa dia tidak ingin melihatnya bersedih. Setelah semua kekacauan itu, dia memimpikan kenangan masa kecil yang terlupakan. Hari di mana dia pertama kali ditanya apakah siap memikul beban berat ini. Bocah itu meyakinkan ayahnya bahwa dia siap demi membawa kedamaian. Lalu dia bermimpi lagi sedang menggenggam tangan lembut gadisnya. Gadis itu menatapnya penuh kasih sayang hingga perasaannya begitu jelas terlihat. Detik berikutnya, dia langsung membuka mata lebar-lebar seperti baru bangun dari mimpi buruk. Dia langsung melihat gadis itu menangis bahagia dengan air mata berlinang. Dia kebingungan melihat sekeliling, bahkan tidak tahu sudah berapa lama pingsan.
Lily merona merah saat melihat cara cowok itu menggerakkan tangannya. Rasanya agak aneh bagi dirinya. Dia masih tidak tahu bagaimana perasaannya setelah semua kejadian itu. Hatinya benar-benar bimbang antara rasa sakit mendalam dan cinta yang masih tersisa untuknya. Perhatikan baik-baik di sini. Sepertinya Isaac bahkan tidak paham kenapa tiba-tiba sikap gadis itu menjadi begitu aneh. Dia mengusap dahinya sambil melamun, berusaha keras mengingat kembali semua kejadian yang terjadi kemarin. Dia sadar telah bersikap santai di depan gadis yang ayahnya baru saja dia bunuh. Isaac mencengkeram spray kasur berpikir bahwa dia sudah gila. Sambil memegang kepalanya yang pusing, dia bergumam bahwa rasa lelah bukanlah alasan. Untuk pertama kalinya, pria itu ragu apakah keinginan membalas dendam demi gadis itu dan mendekatinya adalah alasan sebenarnya di balik semua ini. Namun, dia berpikir tidak mungkin gadis itu mau membuka hatinya kembali. Lamunannya buyar seketika saat mendengar suara riang dari Catherine menyapanya. Pelayan itu tersenyum ramah dan memberitahu bahwa dia sudah pingsan selama seminggu penuh. Dia menjelaskan kutukannya bergejolak hebat hingga menguras tenaganya. Dia teringat betapa bersimbah darahnya pria itu saat Karen dan Lily membawanya masuk. Pria itu langsung bertanya apakah Karen baik-baik saja. Catherine tampak terkejut dengan kepeduliannya, namun dia memastikan bahwa Karen aman tanpa luka. Isaac menyembunyikan rasa malunya atas sikapnya kemarin. Dia tersenyum lembut dan tanpa sadar mengucapkan terima kasih kepada Lily. Catherine terkejut, lalu memberitahu bahwa Lily saat ini sedang mempersiapkan pemakaman ayahnya. Mendengar kata-kata pelayan itu, dia tersadar sepenuhnya. Seluruh pihak istana kini tahu bahwa Adipati Roland melakukan sebuah ritual terlarang sehingga tuduhan terhadap Lily dicabut. Kalian pasti senang mendengarnya, gelar bangsawannya juga akan segera dikembalikan. Mendengar hal itu, Isaac langsung memerintahkan pelayan menyiapkan pakaian formal dan tongkat kebesarannya. Sementara itu, Lily menatap peti mati orang tuanya dengan hampa. Ada kekosongan besar di hatinya, namun dia bahkan tidak bisa menangis. Para musuh mulai mengincar untuk menjatuhkan wanita malang itu. Namun Lily mengabaikan mereka demi mengucapkan salam perpisahan terakhir pada orang tuanya. Dia berharap jiwa ayahnya mendapat penebusan dosa dan ibunya bisa beristirahat dengan tenang. Chai mengumumkan bahwa ayahnya tidak boleh dimakamkan di pemakaman bangsawan. Lily sudah tahu hal itu, tapi dia tetap datang mengucapkan perpisahan. Selain itu, para ratu memerintahkan pembekuan seluruh aset keluarga Roland sampai Lily menerima gelarnya kembali. Wanita itu menambahkan bahwa gereja akan mengambil jasad Adipati besok. Lily menangis histeris, lalu berkata ingin melupakan masa lalunya yang kelam. Dia menggigit bibirnya dengan penuh amarah dan menyatakan bahwa dia memutuskan semua hubungan keluarga. Gadis itu tahu keinginannya, namun sebuah suara akrab berkata tidak dalam pengawasanku. Lily berbalik dan melihat Isaac berdiri gagah dengan pakaian lengkap. Dia segera menyeka air matanya dan buru-buru bertanya bagaimana pria itu bisa sampai di tempat ini. Dia tidak menyangka Isaac sudi datang kemari. Sentuhan tangannya membuat Lily cemas karena bayangan masa lalu masih berputar di kepalanya. Lily terkejut saat pria itu menyentuhnya menggunakan tongkat kekuasaan. Tiba-tiba saja, dia berjanji memberikan sepertiga wilayah kekuasaannya di seberang sungai. Pria itu melakukan hal ekstrem tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kematian ayah Lily yang dia sebabkan. Chai langsung memprotes keras tindakannya, sementara Lily yang memahami situasi ikut menolak karena semua orang di sana sedang memperhatikan mereka. Sambil merapatkan mantelnya, dia menegaskan bahwa itu bukan salahnya. Dia langsung terdiam saat pria itu menaruh jari di bibirnya. Sambil menatap matanya, dia tersenyum lembut meminta jangan menolak. Waktunya tidak banyak untuk bisa melindungi dan mengembalikan semua hak milik gadis itu. Setelah upacara kecil itu selesai, mereka bergegas pulang. Lily mencoba mengejar langkahnya untuk membicarakan tindakan nekatnya tadi. Dia mengaku secara jujur merasa sangat tidak enak dengan seluruh ucapan pria itu. Dia menatap Isaac penuh tanda tanya dan menyelidiki apakah ada masalah yang mengganggunya. Pertanyaan itu tampaknya sangat menyentuh hatinya. Pria itu berbalik lalu memuji kepekaannya. Sambil memeluknya erat, dia berterima kasih karena tidak menolak hadiahnya di depan umum, membuat kita makin penasaran kelanjutannya. Kalian harus tahu, Lily menolak menerima sesuatu yang sangat berharga. Lily hampir berkata dia hanya seorang pendosa, tapi Isaac menyuruhnya diam. Sambil membelai wajahnya, Isaac berbisik bahwa semua ini belum berakhir karena Lily adalah miliknya sepenuhnya. Namun tepat saat dia selesai bicara, rasa sakit mengerikan tiba-tiba menyerang seluruh tubuhnya.
Rasa sakit itu begitu hebat hingga dia mengatupkan gigi rapat-rapat. Lily panik dan langsung berteriak meminta pertolongan. Dia merasakan tubuh Isaac melemah seiring tanda kutukan yang mulai menyebar di kulitnya. Lily menyuruh Catherine membawa Isaac ke ruangan paling hangat. Catherine sangat terkejut saat mendengar bahwa tuannya itu juga harus segera dimandikan. Pada akhir cerita, kedua gadis itu menelanjangi Isaac lalu membawanya ke kamar mandi. Ini pertama kalinya Lily melihat kutukan itu menyebar secepat ini. Firasat buruk mulai menghantuinya, jadi dia memutuskan untuk segera menyiapkan semua obat-obatan. Pelayan itu mengeluh karena bahan obatnya terlalu banyak untuk dikumpulkan sekaligus. Lily membeku, lalu menyuruhnya mendesak para pelayan secepat mungkin. Akhirnya, dia hanya berdua saja dengan Isaac. Uap air yang pekat membuat rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya sendiri. Dia terpaksa melepas jubah luarnya karena merasa sangat gerah dan hampir tidak bisa bernapas. Sambil membelai Isaac, dia memohon agar pria itu bertahan. Lily sama sekali tidak menyangka kata-katanya akan langsung membuat Isaac terbangun. Sebelum kalian sadar, dia langsung menarik tangan Lily hingga terjatuh ke bawah. Lily tercebur ke dalam air hangat, lalu merasakan ciuman panas yang mendalam. Dia mencoba memberontak, tapi Isaac justru memeluknya semakin erat. Pria itu mendekap erat tubuh basah sang gadis, seolah takut akan kehilangan dirinya selamanya. Kulitnya yang lembut memicu hasrat liar yang tak tertahankan. Lily tampaknya menyadari perasaan membara itu dan langsung menanyakannya. Isaac sempat ragu bagai seekor pemangsa yang bimbang sebelum akhirnya mengiyakan. Detik berikutnya dia mendekat untuk menumpahkan perasaannya. Lily sudah pasrah, tapi Isaac mendadak menjauhkan diri. Dia merasa monster seperti dirinya tidak pantas menuntut hal lebih darinya. Melihat pergolakan batinnya, Lily memutuskan untuk menenangkannya. Lily bercerita bahwa dia telah kehilangan ayahnya sejak pria itu bersekutu dengan iblis. Dengan nada pilu, dia menambahkan bahwa Isaac adalah satu-satunya orang yang paling dia takuti akan hilang dari hidupnya. Tanpa berkata apa-apa, Isaac kembali menciumnya. Lily terkejut karena menyadari ini adalah ciuman tulus, bukan sekadar haus akan darahnya. Kalian juga pasti merasakannya, perpaduan rasa sedih dan kehangatan membuat hatinya terus meleleh. Mereka berdua begitu terhanyut hingga suara denting botol obat tiba-tiba terdengar. Lily yang ketakutan langsung mendorong pria kasmaran itu menjauh. Mereka langsung membeku seperti anak kecil yang tertangkap basah saat melihat Catherine berdiri di sana. Sang pelayan segera meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Lily memerah padam saat Catherine menyuruh mereka untuk melanjutkan saja. Sambil merangkak panik keluar kolam, dia beralasan ingin mengambil obat sendiri. Lily langsung kabur dari kamar mandi secepat kilat. Catherine kebingungan karena dia sendiri belum sempat menanyakan jenis obat apa yang dimaksud. Sementara itu, Lily berdiri mematung di luar pintu sambil terengah-engah. Kepalanya terasa sangat kosong setelah kejadian tadi. Dia terduduk lemas di lantai sambil terus memikirkan alasan ciuman itu. Dengan pipi yang merona, dia bertanya-tanya apakah Isaac menyukainya. Namun dia segera menepis pikiran itu dan mencoba mencari kejanggalan di baliknya. Dia langsung menganalisis emosi tidak stabil dan dorongan aneh pria itu. Dia juga tidak bisa melupakan kejadian di ruang bawah tanah. Semua tanda itu menunjukkan ada hal mengerikan yang sedang menimpanya. Di sisi lain, Catherine mengambil korek api dengan penuh pemikiran. Dia menyalakan lilin lalu meletakkannya di lantai keramik. Sambil menyelimuti tubuh Isaac dengan handuk, Catherine menanyakan kondisinya. Isaac kembali teringat ucapan pendeta bahwa kutukan itu bagai hitungan mundur. Dia tahu tahap akhir kutukan itu berarti kematian baginya. Setelah itu mereka berdua hanya terdiam menatap lantai dengan pikiran kacau. Catherine sadar kenyataan itu pahit, tapi dia tetap ingin memberinya secercah harapan. Dia melirik Isaac yang terdiam lalu bertanya apakah Lily mengetahuinya. Isaac hanya menjawab singkat bahwa Lily tidak boleh tahu. Isaac merasa Lily bertahan hanya karena rasa kewajiban dan keuntungan semata. Itulah mengapa dia tidak ingin membebani gadis itu dengan rahasia berat ini. Catherine menjelaskan bahwa Lily tidak mungkin sekhawatir ini jika dia hanya menganggapnya pria biasa. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Isaac lalu berbisik bahwa ini bukanlah beban, melainkan cinta. Pelayan itu tersenyum licik dan menyebut perasaan tersebut sangat berbahaya bagi wanita. Isaac sangat terkejut hingga rasa takut terlihat jelas di kedua matanya. Dia membeku saat Catherine bertanya tentang perasaannya pada Lily. Catherine mengingatkan bagaimana dia rela mengorbankan segalanya demi Lily, bahkan membuang kesempatan untuk lepas dari kutukan. Berkat aroma lilin itu, Isaac perlahan mulai terlelap setelah mendengar ucapannya.
Sang pelayan membaringkan kepalanya dengan sangat lembut di pangkuannya. Dia tersenyum puas menatap pria yang kini sepenuhnya berada dalam genggaman tangannya. Dan begitulah cerita kita kali ini berakhir dengan lilin yang padam ditiupnya. Kalian harus tahu, dia bilang cowok ini jatuh cinta setengah mati pada Lily seperti ibunya dulu. Tapi sayang, cinta itu berakhir dengan sangat tragis. Beberapa menit kemudian, Lily masuk ke ruangan itu. Dia heran melihat Isaac sudah tidak ada, padahal dia membawakan obat untuknya. Catherine bilang kalau Isaac sangat kelelahan, makanya dia langsung pergi ke kamar untuk tidur. Katanya Isaac sudah tertidur lelah dan menawarkan jika Lily ingin menitipkan pesan. Tapi Lily heran, kok bisa ada cowok langsung pingsan setelah berciuman? Dia mendongak kaget saat pelayan itu tiba-tiba memberikan sebuah kabar mengejutkan. Sambil tersenyum licik, pelayan itu mengumumkan kalau rencana balas dendamnya selesai. Dia berbohong bahwa Isaac menyuruh Lily pulang ke Rolandaci dalam 3 hari. Gadis itu hampir tidak percaya kalau Isaac tega mengusirnya begitu saja. Catherine menyeringai dan menyebut ini akhir dari kesepakatan mereka. Dia menambahkan kalau ini sebenarnya keputusan terbaik demi kebaikan Lily sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengunci pintu dan meninggalkan Lily termenung sendirian. Lily bingung kenapa perpisahan ini disebut sebagai berkah. Dia terus memikirkan segala kemungkinan sampai akhirnya menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Lily mendadak merinding ketakutan karena merasa kalau Isaac sedang dalam bahaya. Dia langsung menggedor pintu kamar Isaac dan menyuruhnya membuka pintu. Lily terus memukul pintu sampai melihat segel sihir berkilauan di sana. Tampaknya pelayan licik itu sengaja mengurungnya agar tidak bisa lewat. Dengan tatapan cemas, Lily melihat telapak tangannya yang kini melepuh terbakar. Tangisnya pecah sambil bergumam kalau dia hanya ingin berbagi rasa sakit ini bersama Isaac. Dia tidak tahu kalau Catherine memanipulasi semuanya agar dia mengira Isaac menjauhinya. Lily mengepalkan tangan, tekadnya kini sudah bulat. Dia tidak akan menyerah. Membayangkan wajah Isaac membuatnya sadar kalau dia benar-benar mencintai cowok itu. Sementara itu, Isaac akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Dia sangat terkejut saat menyadari tubuhnya kini dalam keadaan terikat rantai. Catherine menatapnya sambil tersenyum manis lalu bertanya apakah dia merasa lapar. Isaac menyuruhnya untuk melepaskan ikatan itu, tapi Catherine mengabaikannya. Dia menyajikan makanan dan berdalih ini demi kebaikannya sendiri. Dia bertanya apakah perasaan sudah membutakan Isaac hingga lupa dengan bahaya yang mengancam. Catherine mendekatkan wajahnya layaknya seorang ibu yang tegas. Dia mengingatkan kalau Isaac sempat menggunakan kekuatan Holy Knights yang mempercepat kutukannya. Gadis itu mencibir karena menganggap Isaac sudah melupakan tujuan utamanya selama ini. Dia menegaskan bahwa Lily Roland adalah kesempatan terakhirnya. Isaac yang murka langsung menyuruh pelayan itu untuk diam. Catherine berkata skenario terburuknya adalah dengan pengorbanan manusia, dan mereka tahu tidak ada kandidat yang lebih cocok selain Lily. Kalian pasti ikut geram, kan? Ucapan itu membuat Isaac mengamuk mencoba kabur, tapi Catherine menyuruhnya menyerah karena rantai itu mustahil hancur. Dia juga memperingatkan kalau Isaac akan mati jika tidak segera membangkitkan kekuatan Holy Knights. Isaac bersikeras tidak akan membiarkan Lily mengorbankan diri demi dia. Dia menatap mata pelayannya yang penuh dengan kebencian. Catherine menyeringai licik dan berkata kalau Lily pasti akan segera kembali. Sambil tersenyum, Catherine menambahkan kalau mereka akan segera tahu seberapa besar kepedulian Lily, gadis itu pasti rela melakukan apapun demi Isaac. Seolah sudah menebaknya, Lily memang pergi ke gereja Crescent Kingdom. Dia menemui Shay untuk menghadiri upacara doa. Disinilah tempat saudaranya Bella dibakar hingga menjadi abu. Lily sendiri tidak sadar seberapa jauh dia rela melangkah. Dia menatap tiang hangus yang sudah tidak dipakai lagi. Shay bertanya apakah dia benar-benar siap melakukan ritual demi pria itu. Dia menambahkan kalau ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang terikat di tiang tersebut. Shay menjelaskan salah satu roh mungkin tahu cara mematahkan kutukan itu. Namun dia memperingatkan risikonya, Lily bisa saja ikut menjadi roh gentayangan. Shay menatap teman perjalanannya itu dan sama sekali tidak melihat keraguan di matanya. Dia setuju dan meminta ritual segera dimulai. Shay memangku gadis itu dan mulai merapalkan doa suci. Seiring rapalan doa, tiang itu berkobar hebat dengan api biru. Tiba-tiba, Lily melihat bayangan Isaac di masa kecilnya. Dia seperti menyaksikan memori masa lalu dari kejauhan. Hari itu, Isaac kecil sedang berbincang dengan ayahnya yang menggendong anak perempuan. Sang ayah memperkenalkan Catherine pada putranya dan berkata gadis kecil itu akan melayaninya.
Isaac menatap heran anak perempuan sebayanya itu. Gadis kecil itu memandangnya balik dengan mata abu-abu yang jernih. Walau masih kecil, dia seolah mengerti situasi pelik itu. Isaac menolak karena sudah punya pelayan. Namun ayahnya menjelaskan keluarga Catherine telah tiada. Ayah Catherine memohon agar Isaac merawatnya, namun dia tetap memberikan jawaban dingin yang sama. Isaac kecil pergi begitu saja karena merasa terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Sejak saat itu mereka tumbuh bersama sebagai tuan dan pelayan. Catherine dengan malu-malu meminta maaf sambil menarik lengan bajunya. Dia tersenyum manis lalu memanggil namanya. Pertemuan inilah yang membawa kita pada takdir rumit mereka sekarang. Kalian tahu, senyum polos itu membuat dia tidak bisa menolak, tanpa menyangka suatu hari itu akan berubah menjadi pengkhianatan yang sangat kejam. Dia akhirnya sadar telah dimanfaatkan dan dijadikan boneka melalui kelemahannya sendiri. Isaac pun langsung mendesak apa saja yang sudah dikatakannya pada Lily. Catherine menyeringai licik dan menyuruhnya pergi ke gereja saja jika ingin bertemu dengan kekasihnya. Dia berbalik dengan tatapan penuh tipu daya, berniat melakukan ritual yang sama seperti ibunya. Mempertaruhkan jiwanya demi menembus alam kematian, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Isaac membeku merasakan firasat buruk yang mengerikan. Begitu murka dan kelelahan, dia bahkan nekat mencoba melepaskan kekuatan sihir miliknya sendiri. Catherine kaku saat api emas terang menguncinya. Dia mengingatkan Isaac bahwa tindakan itu justru akan mempercepat kematian dirinya sendiri. Isaac hanya menggeram marah dan membalas bahwa dia bisa melenyapkannya kapan saja dia mau. Isaac menuntut agar dia dibebaskan dan memastikan Lily benar-benar aman. Kutukan itu pun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya akibat memakai kekuatan tersebut. Pelayan itu menyeringai, bertanya apakah dia serius ingin mengancamnya dengan menjadikan dirinya sendiri sandera. Sambil memegang koin, dia mengaku telah memberi perintah pada penjaga atas nama Isaac. Catherine sudah merencanakan semuanya tanpa memberi celah kabur. Dia menegaskan jika terjadi sesuatu di sini, para pelayan akan segera melenyapkan Roland tanpa sisa. Perhatikan baik-baik di sini. Sihirnya langsung lenyap seketika karena dia sadar Catherine adalah dalang sejati yang mengendalikan semua pionnya. Dia menghela napas lelah lalu bertanya apa motif semua ini. Pelayan itu hanya tersenyum licik, bertanya apakah hal semudah itu sulit dipahami. Sambil mengelus kepalanya, dia berkata bahwa dia hanya ingin menunjukkan betapa menyedihkan dan tidak bergunanya sebuah cinta. Catherine berbisik padanya untuk mengingat kembali kematian ibunya. Sementara itu, Lily telah merapalkan mantra pemanggil roh dan kini berada di kehampaan. Jiwanya pergi meninggalkan raga untuk sementara memasuki tanah tandus di sekitar pilar suci. Banyak roh gentayangan di sini, termasuk keluarganya sendiri, tapi dia harus menolak segala gangguan agar ritualnya tidak gagal. Dia harus menemukan Ratu Malam yang tewas 300 tahun lalu, keturunan penyihir yang tahu cara mematahkan kutukan bulan. Baru saja Lily menapakkan kaki, jiwa-jiwa terlupakan langsung menyerangnya. Mereka haus dan menuntut sedikit saja dari energi kehidupannya. Gadis itu mengira ajalnya sudah tiba, namun tiba-tiba saja Isaac menggenggam erat tangannya. Dia hampir tidak mempercayai matanya melihat Isaac di alam ini. Pria itu menatapnya dan bertanya apa yang dilakukannya. Isaac memeluknya sangat erat dan menceritakan betapa lama dia mencarinya. Lily yang terkejut lantas mengingatkan tentang semua perkataan kejam Catherine. Dia menyuruhnya mengabaikan semua omong kosong itu dan menegaskan bahwa dia sudah menantinya sangat lama. Gadis itu bertanya apakah dia menghindar akibat kutukan atau hal lain. Isaac tersenyum manis dan berjanji ingin bersamanya selamanya. Kalian pasti berpikir ini romantis kan? Tapi tunggu dulu. Begitu bibir mereka bersentuhan, tiba-tiba saja dia terbangun di tempat tidur. Dia membuka matanya dengan sangat terkejut dan mendapati sosok pria itu sudah berada tepat di hadapannya. Dia mengunci tubuhnya di kasur sambil menghirup aroma rambut panjangnya. Isaac memohon agar tidak ditolak karena dia sangat merindukannya. Lily menjauh seraya berbisik malu bahwa sekarang bukan saat yang tepat. Meski begitu, Isaac terus menggoda lewat tatapan matanya. Tiap kecupan baru sukses membuat sekujur tubuhnya merinding. Pria itu berbisik manis memintanya menjadi miliknya jika saatnya tiba. Lily mengulang pertanyaan itu karena merasa ada yang janggal. Isaac tersenyum misterius dan berkata bahwa dia hanya menginginkan dirinya. Seketika aura di sekitarnya menggelap dan dia menuntut kepemilikan dengan cara mengerikan. Awalnya Lily tidak sadar dijebak dan terus menatapnya. Dia begitu terhipnotis hingga hampir saja menyerahkan seluruh hidupnya.
Dia terus mendesak agar Lily berjanji menjadi miliknya. Namun sebelum sempat menjawab, bayangan itu hancur berkat kekuatan sebuah doa. Topeng itu terlepas hingga wujud aslinya terungkap. Sambil memegangi dada dengan jijik, sang gadis memerintahkan roh jahat itu mundur. Roh itu terkejut menyadari sang pendeta wanita berhasil memasang perangkap mental sekuat itu di pikirannya. Lily menegaskan dia harusnya tidak menyamar sebagai Izak. Roh itu pun menyesal karena sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk memilikinya. Dia sangat ingin merebut jiwa gadis itu agar tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Roh itu menyeringai mengaku mengambil wujud dari memori terdalamnya. Dia membeku sadar bahwa semua tadi hanyalah proyeksi dari hasrat rahasianya. Tanpa basa-basi lagi, gadis itu langsung menuntut untuk mengetahui siapa identitas aslinya. Saat dia mulai menebak beberapa nama, roh itu membentaknya diam. Jika nama keramat itu terucap, habislah riwayat mereka berdua. Dia hampir saja menyebut nama Aranto, sosok penyihir paling tangguh dalam legenda kuno. Butuh kekuatan gabungan gereja dan kerajaan Leonia untuk menumbangkannya. Roh jahat itu meraung menyuruhnya pergi dan berhenti mencari wanita terkutuk itu. Lily menyadari betapa ketakutannya roh itu begitu dia mengucapkan nama legendaris tersebut. Dan sekarang kalian dan aku tahu bahwa roh ini menyimpan rahasia besar. Sampai jumpa di kelanjutan kisah yang luar biasa ini. Kalian harus tonton ini. Sang roh menyuruhnya menyerah karena dia tidak berguna tanpa kekuatan suci Leonia. Lily hanya membalas dengan senyuman lalu meminta bantuannya. Roh itu menyeringai dan menuntut bayaran tinggi. Lily mulai waspada ketika dia meminta tubuh jiwa dan keberuntungannya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah sangkar raksasa jatuh menimpa dirinya. Sangkar itu menghantam tanah dan mengurungnya tanpa jalan keluar. Dengan santai, roh itu menyentuh jeruji besi dan berbisik bahwa sudah terlambat untuk mundur. Aliran energi mistis menyengat dari atas sangkar ke bawah. Dia mengancam dalam 1 jam jiwa dan raga Lily akan terpisah selamanya dan menjadi santapannya. Lily seketika menyadari bahwa dia terperangkap di dalam kurungan pemakan jiwa. Roh itu menyeringai pongah, tahu Lily sudah diambang batas setelah merapalkan mantra pengusiran. Dia sesumbar Lily tidak akan bisa melihat wujud aslinya atau mengetahui masa lalunya. Namun dengan tenang, gadis itu menjawab bahwa jawabannya sudah sangat jelas. Dia menyebut namanya sebagai Kraken dari Laut Dalam dan tebakannya sangat tepat. Roh itu menjerit kesakitan saat seluruh tubuh dan sangkarnya mulai hancur lebur. Bahkan kepalan tangan yang ingin dihantamkannya langsung lenyap menjadi debu. Nah, perhatikan bagian ini. Runtuhan itu memicu angin kencang, tapi Lily tetap bertahan dan akhirnya melihat wujud asli sang roh tanpa kegelapan. Berdiri di hadapan Lily adalah seorang pemuda berambut biru yang luar biasa tampan. Lily tersenyum tipis dan berkata bahwa roh jahat yang namanya sudah diketahui tidak akan bisa mencelakainya. Lily juga menyebut dia adalah kesatria Aranto yang dicampakkan kekasihnya hingga tewas di medan perang Laut Barat. Setelah itu gereja dengan kejam mengkremasi dan memusnahkan jasadnya. Mereka bahkan memajang tengkoraknya sebagai trofi kemenangan di atas takhta kerajaan. Kraken menatapnya dengan kesal dan bertanya mengapa dia menceritakan semua itu. Sambil menyeringai, Lily balik bertanya apakah roh itu tahu apa yang bisa dia lakukan pada jasadnya. Sepertinya Lily berhasil menakutinya karena jasad itu menyimpan sebagian kekuatannya. Kraken mencoba menghentikannya karena tahu dia akan menjadi jauh lebih lemah. Lily tersenyum penuh kemenangan dan langsung memerintahkannya untuk membantu mengatasi kutukan tersebut. Kraken menjelaskan bahwa jiwa mantan majikannya sedang tertidur. Dia menawarkan diri untuk menyusup ke samudra kesadaran wanita itu demi mencuri kitab sihir sang penyihir. Gadis kecil itu menyeringai percaya diri, yakin tempat itu menyimpan apa yang dia cari. Meskipun sempat memanipulasi dan mengancamnya, Lily dengan tulus mengucapkan terima kasih. Padahal baru saja dia ingin memangsa Lily, tapi gadis itu tetap bersikap baik. Dia bergumam bahwa pria yang ingin diselamatkan Lily benar-benar orang yang beruntung. Dengan wajah merona, dia berjanji akan segera kembali dan tidak akan membiarkan Lily menjadi korban pelayan kastil berikutnya. Kalian pasti tidak menyangka, Kraken terkejut karena Lily tidak tahu cerita ini. Dia mengungkap ada wanita lain yang melakukan ritual sebelum dirinya. Meski ditinggalkan begitu saja setelah melahirkan putranya, wanita itu tetap tulus mendoakan kesuksesan sang suami. Lily tidak tahu bahwa putra tersebut kini sedang dirantai. Sementara itu, Catherine kembali mengingatkan Isaac bagaimana ibunya dulu memohon pada roh. Meski dia sangat setia, mereka hanya memanfaatkannya bagai boneka, lalu membuangnya ke penjara bawah tanah.
Catherine menyeringai dan berkata bahwa cinta membuat orang bertindak bodoh. Isaac hanya mendengarkan ocehannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terdiam sejenak, dia bergumam pelan bahwa semua omong kosong itu tidak ada gunanya. Catherine mendekat sambil mencibir dan menyuruhnya mengulangi ucapan itu. Isaac melihat peluang emas ini dan langsung mencengkeram tangannya dengan cepat. Hanya dengan satu gerakan cepat, dia memutuskan rantai dan membanting pelayan itu ke lantai. Dia menatap tajam dan menegaskan Lily sangat berbeda dari ibunya. Isaac memelintir tangannya kuat-kuat dan memperingatkan bahwa sifatnya pun tidak mewarisi kelemahan ibunya. Intinya, dia menegaskan tidak akan memanfaatkan Lily sebagai obat penawar instan. Catherine pun tersadar dan menyimpulkan bahwa selama ini Isaac hanya sengaja berpura-pura lemah. Dia berteriak histeris bahwa semua yang dilakukannya hanyalah untuk menyelamatkan pria itu. Tapi Isaac tidak menyetujui caranya dan menatapnya dengan pandangan sangat meremehkan. He let her go, saying a servant wouldn't have the nerve to lock up their master like she did. Pria itu menegaskan bahwa Catherine merantainya hanya karena obsesi egois untuk memilikinya. Dia telah merencanakan konspirasi ini sejak lama karena rasa cemburu yang mendalam pada Lily. Isaac menambahkan bahwa Catherine bertindak gila karena terobsesi pada cinta terlarang yang membuatnya kehilangan akal sehat.